diberikan oleh Ar-Rayyan Karakter Boarding School itu sepenuhnya full beasiswa. Kami tidak menyebut gratis karena dalam proses pelaksanaannya ya tentu ini membutuhkan biaya, bahkan biaya yang besar ya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas yang insya Allah distandarisasi seperti yang ada di flyer ataupun brosur yang kami sampaikan kepada publik, kepada halayak. Dan karena itu Bapak Ibu dan Ananda, tentu kami mengucapkan selamat kepada Ananda yang terpilih. Insya Allah nanti tinggal memenuhi seluruh rangkaian proses atau kebutuhan administrasi barangkali yang dibutuhkan oleh panitia sebelum kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar insya Allah pada Juli besok. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi penyelenggaraan pendidikan di ACBS ini sepenuhnya full beasiswa. Pembiayaannya dari mana? Pembiayaannya adalah sepertiga dari hasil usaha yang dijalankan oleh founder dan chairman Ar-Rayyan, Haji Hanta Yuda Rashid. Dari berbagai lini usaha beliau penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan. Dan karena itu tentu kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk turut mendoakan beliau Abah Haji Hanta Yuda Rashid, mudah-mudahan seluruh usahanya berjalan dengan lancar, sukses, banyak profit sehingga kemudian penyelenggaraan pendidikan di Ar-Rayyan Karakter Boarding School ini berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bapak Ibu, jadi di Ar-Rayyan Karakter Boarding School ini juga ada beberapa program unggulan, ada tahfidzul Quran, kemudian tadi ada leadership class, kemudian entrepreneurial project. Lagi-lagi ketiga program ini dihadirkan tadi untuk ya mencapai visi besar kita generasi unggul berkarakter leaderpreneur prophetic. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi penyelenggaraan pendidikan kita itu meliputi pemberian biaya pendidikan ya sampai lulus. Jadi seluruhnya lagi-lagi saya tegaskan ya full scholarship. Kemudian kita menyiapkan asrama modern, insya Allah nyaman dan aman untuk kegiatan adik-adik siswa para ananda nanti, dan posisinya insya Allah strategis ya untuk kegiatan belajar mengajar di kaki Gunung Salak, asri, tenang, sejuk. Kemudian kami juga menyediakan makanan bergizi 3 kali sehari. Lalu ada fasilitas kesehatan, kemudian ada seragam sekolah, bahkan untuk kegiatan laundry-nya pun juga kita siapkan. Kenapa kami sedemikian rupa dalam tanda petik mungkin yang memanjakan siswa kita? Karena kami berharap kehadiran Ananda nanti ke Ar-Rayyan Karakter Boarding School dalam satu kebulatan niat dan tekad ya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya Bapak Ibu, jadi kesungguhan adik-adik yang nanti akan menandai ya kelancaran ataupun kesuksesan dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di Ar-Rayyan Karakter Boarding School. Artinya mohon support dan dukungan dari para wali, para orang tua siswa, Bapak Ibu yang hadir supaya Ananda, adik-adik kita di SMP dan SMA ACBS benar-benar ya hadir dengan tekad dan kesungguhan niat untuk benar-benar belajar ya secara totalitas di Ar-Rayyan Karakter Boarding School dengan semua fasilitas yang kita siapkan, kita sediakan untuk para
siswa kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kami dari panitia penyelenggara seleksi kegiatan ataupun program beasiswa Ar-Rayyan Karakter Boarding School tentu menyampaikan terima kasih untuk seluruh proses partisipasi dan antusiasme dari Bapak Ibu, adik-adik semua yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan proses ya seleksi penerimaan murid baru SPMB sekaligus juga seleksi program beasiswa CBS atau Ar-Rayyan Karakter Boarding School yang ya di bulan kemarin ya atau di awal bulan kemarin sudah diumumkan hasilnya, dan hari ini kita secara online, secara daring dapat berjumpa secara langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali demikian ya terkait dengan selayang pandang atau pengantar awal terkait dengan Ar-Rayyan Karakter Boarding School. Dan sekali lagi kami dari panitia menyampaikan terima kasih atas seluruh proses dan ya partisipasi dari Bapak Ibu. Barusan saya lihat di chat ada beberapa pertanyaan, mohon untuk bersabar, nanti secara detail akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Fidi terkait dengan rangkaian proses, kemudian kapan nanti akan ke Ar-Rayyan dan seterusnya, terkait dengan persiapan dan lain-lain, insya Allah nanti akan kita jelaskan melalui forum ini. Sekaligus kemarin kan sudah disiapkan forum WA group juga ya, untuk memudahkan komunikasi kita kalau ada informasi dan lain-lain. Kalau ada hal yang secara personal atau teknis ingin ditanyakan, nanti juga bisa memanfaatkan saluran admin ya yang ada di Ar-Rayyan Karakter Boarding School. Jadi Bapak Ibu sekali lagi dari Abah Haji Hanta Yuda Rashid ya, pesan beliau ya sangat berharap adik-adik nanti yang terpilih punya semangat, punya kesungguhan dalam belajar, dan bersama-sama insya Allah akan mencapai kesuksesan kita bareng bersama-sama lewat Ar-Rayyan Karakter Boarding School. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masduri Amrawi atas sambutannya dan beberapa informasi terutama terkait Ar-Rayyan Karakter Boarding School ya. Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik semua sudah mendengar juga dari flyer kita ataupun dari media sosial kita. Tadi sudah diperjelas oleh Ustadz Masduri juga terkait tujuan, visi, misi Ar-Rayyan Karakter Boarding School itu hadir seperti apa gitu. Terima kasih Ustadz Masduri atas sambutannya dan selayang pandangnya. Berikutnya kita masuk ke acara pemberian materi praorientasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fidi. Nanti beliau akan menyampaikan terkait tadi ada beberapa pertanyaan tanggal berapa masuk, segala macam. Nanti tolong ibu-ibu, bapak-bapak semua kalau mau menyiapkan catatan juga boleh, nggak masalah, biar nanti nggak ada yang kelupaan gitu. Ini mungkin materinya cukup detail, cukup teknis gitu. Dari biar nanti Bapak Ibu tidak lupa, terutama terkait hal-hal detail yang akan disampaikan oleh Ustadz Fidi. Kepada Ustadz Fidi, waktu dan tempat kami persilakan.
Nanti setelah Ustadz Vidi menyampaikan, baru kita akan buka tanya jawab Baik, untuk Bapak Ibu semua. cek Oke, sound silakan dulu. Ustadz. Cek sound dulu, Kedengaran kedengar ya. Ustadz? Kedengaran Ustadz? Dengar Ustadz. Baik, ini tadi yang menyampaikan adalah Direktur Persiapan Arayan Indonesia, Bapak Mas Duri Amrawi, langsung dari Madinah, Masya Allah. Belum berangkat ke Mekah ya? Belum berangkat ke Mekah, Pak Mas Duri? Belum, insya Allah besok. Besok Mohon ya, masih. doanya ya. Sehingga Iya. tadi selamat pagi Ustadz. Iya, Karena di makanya sana Pak, masih selamat pagi pagi ya. kayaknya. Kita di sini udah mau Iya. sore. Mudah-mudahan lancar Ustadz. Ustadz Insya Mas Allah Duri. Amin, hajinya amin. lancar Terima bersama kasih. Pak Hanta. Ya, jadi Bapak Ibu, beliau sedang berada di Madinah. Jadi tadi karena mengucapkan selamat pagi, jadi insya Allah mohon doanya untuk Pak Mas Duri, Pak Hanta dan keluarga beserta Ibu untuk menyelesaikan rangkaian proses ibadah haji insya Allah di tahun ini. Baik, sebelumnya ya terima kasih Pak Yongki, dan kita akan langsung saja ke materinya ya insya Allah. Saya coba share screen dulu. Baik, kita mulai ya. The Excellency Bapak Hanta Yuda Rashid, Founder and Chairman of Arayan Indonesia Foundation, juga The Honorable Bapak Mas Duri Amrawi, Director Program of Arayan Indonesia Foundation, The Honorable Bapak Hendra, Director Operational of Arayan Indonesia Foundation, all parents and our beloved student in academic years Arayan 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'd. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and salam is dedicated to all prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, sahabah, and ummah until judgment day. This is an amazing day for meeting with all parents and our beloved student in Arayan Character Boarding School, insyaAllah. Let me explain in bahasa ya. Jadi kita akan jelaskan program ini dengan bahasa Indonesia. Jadi sebelum pertanyaan, Bapak Ibu sekalian dan Ananda sekalian, untuk bisa fokus dengan apa yang disampaikan. Ini adalah sedikit sekilas tentang Arayan Character Boarding School. Saya Vidi Dimas Aditya, Education Director of Arayan Character Boarding School, yang insya Allah akan mendampingi Anda semua selama menempuh pendidikan di Arayannya insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Anda, ini adalah sekilas tadi ya disampaikan oleh Bapak Mas Duri Amrawi tadi, Director of Program of Arayan Indonesia. Jadi ini filosofi dasar kami ya, filosofi dasar di mana Arayan itu berdiri, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 9 gitu ya. Dan amanah Undang-Undang Dasar bab ke-13 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara kita atau warga negara berhak mendapatkan pengajaran, insyaallah. Baik, visi dari providing excellent education for our future generation, Arayan Indonesia berkomitmen untuk membentuk. Jadi Arayan itu adalah salah satu bentukan atau salah satu cabang dari sosial ya, sosial yang diselenggarakan oleh Bapak Hanta Yuda sebagai founder dan chairman-nya untuk program pendidikan di mana sekolah Islam berasrama untuk tingkat SMP dan SMA dengan full beasiswa. Tadi juga disampaikan bahwasanya beasiswa bukan berarti gratis ya Bapak Ibu. Artinya ada beberapa yang memang harus kita sinergikan bersama Bapak Ibu sekalian. Artinya untuk biaya pendidikan memang kami bebaskan dari sisi SPP, uang sarana prasarana, kemudian uang tinggal, uang makan, laundry dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ada penjelasannya di belakang apa yang mendapatkan, apa yang fasilitas yang didapatkan oleh Ananda dan Bapak Ibu semua, dan apa yang nanti Bapak Ibu semua dan Ananda persiapkan untuk individu atau pribadinya masing-masing gitu ya. Nah, ini pengajaran dan pengasuhannya semua berbasis fitrah ya Bapak Ibu, berbasis fitrah Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi kalau ditanyakan manhajnya apa, kami akan menjawab, kami di sini Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kami menghormati semua manhaj dan manhaj yang berlaku di Indonesia, terutama untuk Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Jadi kami mengikuti apa yang menjadi program pemerintah, apa yang menjadi keputusan pemerintah, dan semuanya
kami menghormati semua manhaj dan mazhab yang kita ikuti adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi insya Allah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kami menerima semua golongan ormas, baik itu dari Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada pengotak-kotakan. Jadi insya Allah semua mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Oke, kenapa harus Arayan? Ya, founder Arayan Indonesia, Bapak Haji Hanta Yuda berpendapat atau berpandangan bahwa generasi masa depan Indonesia itu harus memiliki ketiga kecerdasan intelektual, kematangan emosional, dan kesadaran spiritual. Oleh karena itu nilai keislaman, kebudayaan Indonesia hadir gitu ya, melekat kepada nanti outputnya dari setiap generasi yang diluluskan oleh Arayan. Harus memiliki visioner, berintegritas, dan berakhlakul karimah. Jadi ada tiga pilar yang dijadikan landasan, yaitu base of Quranic values, building leadership karakter, tadi juga ada penjelasannya, dan development entrepreneurial mindset. Jadi output dari lulusan Arayan nanti tidak mesti ketiganya ini, tapi ketiganya ini hadir sebagai landasan ya, fundamental sebagai lulusan-lulusan Arayan gitu ya. Memiliki basic Quran, punya jiwa kepemimpinan, dan punya mindset kewirausahaan gitu ya. Tidak hanya berpikir sebagai pegawai dan lain sebagainya, tapi dia punya mindset sebagai entrepreneur gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan 4 hal yang akan menjadi visi dan misi Arayan. Ini visi Arayan ya, Ananda semua, mungkin Bapak Ibu juga akan hafal gitu dengan apa yang menjadi visi Arayan. Yaitu menyiapkan generasi unggul berkarakter leaderpreneur prophetic Indonesia. Kalau dikatakan prophetic itu apa? Itu kenabian. Jadi kenabian sunnah Rasulullah gitu ya. Menjalankan sunnah Rasulullah dengan karakter keindonesiaan gitu ya yang ada di Indonesia. Jadi budaya-budaya lokal, budaya Indonesia itu tidak lepas dari aplikasi atau implementasi dari anak-anak nanti ke depannya. Oke, visinya ada 3, yaitu menghadirkan akses pendidikan berkarakter yang kualitas tinggi, kemudian menumbuhkan kebaikan, berbagi kepedulian terhadap sesama, dan menyemarakan keindahan dakwah keislaman dan keindonesiaan. Nah, ini adalah 5 pilar landasan kurikulum Bapak Ibu dan Ananda semua. Jadi ada 3 pilar tadi, 3 landasannya, yaitu Islamic value, leadership character, dan entrepreneur mindset. Dan itu kita bagi menjadi 5 pilar, yaitu tilawatul Quran, membiasakan membaca Quran, menghafal, mengajarkan Quran. Jadi tidak hanya membaca, menghafal, jadi target hafalan itu boleh 5, 10, 15, bahkan 30 juz, tapi harus bisa diajarkan, harus bisa diimplementasikan, harus bisa diterapkan. Jadi anak-anak nanti, Ananda nanti harus bisa mengimplementasikan apa yang dipelajari secara akun. Jadi tidak hanya sekedar menghafal target 30 juz, 15 juz atau 10 juz, tapi bisa mengamalkan. Kemudian taklimul kitab ya, tadi mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis serta mengimplementasikan itu adalah sebuah keharusan bagi nanti lulusan Arayan. Kemudian leadership karakternya, mempunyai adab. Ya, tazkiyatun nufus adalah salah satu pembelajaran yang akan diberikan kepada Ananda, yaitu dengan membersihkan jiwa dan membentuk karakter melalui pembinaan moral dan akhlak. Baik itu nanti bi'ah ya, pembiasaan namanya. Bi'ah atau pembiasaan bagaimana nanti harus antri, tidak ada bullying, tidak boleh ada kekerasan fisik maupun verbal. Mohon maaf kalau misalnya itu terjadi, kita punya buku pedoman siswanya, buku pedoman muridnya ya Ananda. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan pelanggaran, itu saja. Ketika melakukan pelanggaran maka ada konsekuensi, ya bukan hukuman, tapi konsekuensi di mana nanti Ananda akan terakumulasi secara poin. Nanti akan saya akan coba jelaskan sekilas dan nanti Ananda juga akan kami jelaskan di orientasi siswa nanti. Jadi datang nanti sudah memiliki bekal, amanah, modal, poin, dan bisa berkembang juga bisa berkurang ketika terjadi atau melakukan suatu pembiasaan yang baik, maka akan ditambahkan nilainya, dan akan berkurang ketika ada pelanggaran sehingga harus menerima konsekuensi. Bisa nggak dikeluarkan di tengah jalan? Bisa. Ya, kalau memang itu tidak memenuhi standar dari Arayan, tidak memenuhi aturan yang ada di Arayan, maka bisa kami kembalikan ke orang tua. Atau memang keinginan dia untuk meninggalkan tidak betah misalkan ya, tidak betah dan kemudian mengajukan diri untuk mundur, tidak mengapa. Kami juga tidak mengharuskan penalti dan sebagainya. Tapi kami akan ganti dengan siswa yang lain yang memang bisa lebih siap. Jadi kami berharap Ananda harus sudah siap dari awal, gitu ya.
Nah, kemudian taklimul hikmah, mengajarkan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Ini adalah salah satu karakter leadership. Dan kemudian entrepreneur mindset, yaitu taklim ma'lam tu'lam, yaitu memberikan pengetahuan adaptasi teknologi. Nanti insya Allah seiring berdasarkan waktu, saran prasarana kami siapkan gitu ya. Selain lab komputer juga, nanti ke depannya, jika nanti Allah berkehendak, dan kita bisa menggunakan teknologi secara tepat gitu ya. Nah, ini beberapa program yang nanti akan dilaksanakan. Tilawatul Quran, Ta'limul Kitab itu apa saja. Ada program tahfiz, tahsin, kemudian multilingual. Jadi kita mencoba untuk berbahasa. 3 bahasa, bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab ya. Jadi nanti di awal-awal pembelajaran nanti kita tidak fokus kepada pembelajaran umum atau diniyahnya, tapi kita langsung memfokuskan kepada pembelajaran bahasa terlebih dahulu. Lalu pembelajaran adab. Ya, sampai dengan 6 bulan ke depan, kami fokus untuk bisa membentuk karakter ini. Kemudian tazkiyatun nufus, beriman dan bertakwa, beradab ya dengan zikir, amal surat, doa-doa harian dan bi'ah-bi'ah lainnya. Kemudian taklimul kitab, berakhlak mulia, komunikatif, ya, olahraga, berbadan sehat, ya, berjiwa pemimpin. Jadi siswa-siswa Arroyan itu harus berbadan sehat, ya. SMP SMA tidak boleh merokok, ya, karena guru-guru juga sudah kita seleksi, mereka menjalankan sesuai dengan sunnah dan Quran dan sunnah. Mereka tidak merokok dan dikuatkan untuk berbadan sehat ya. Jadi kita harus olahraga insya Allah. Jiwa pemimpin, kemudian entrepreneur mindset-nya nanti ada beberapa program-program tentang kemandirian ya, bisa berpenghasilan sejak dini. Nanti kita coba kupas itu bersama dengan para founder dan CEO yang akan kami undang ke Arroyan untuk memberikan sebuah pembelajaran tentang kepengusaha atau pengusaha muslim gitu ya. Ya, ini sekilas-sekilas saja karena ini hanya perlu diketahui oleh Bapak Ibu, dan nanti Ananda akan kami perdalam nanti ketika sudah join atau bergabung di Arroyan Indonesia atau di Arroyan ACBS nanti insya Allah. Ada kurikulum nasional, jadi kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka yang memang sudah kita ajukan dan disiapkan. Jikapun nanti dinas akan meminta kami untuk mengupgrade dari kurikulum 2013, tidak ada masalah insya Allah. Kami SDM siap untuk mengupas kurikulum ini menjadi kurikulum yang diterapkan di Arroyan Indonesia. Jadi nanti ada Islamic, Leader, dan Trainer. Ini adalah inti utama dari output ya. Siswa Arroyan nanti unggul secara karakter pemimpin ya. Pemimpinnya itu tidak hanya pemimpin menjadi seorang pemimpin anggota DPR, menteri atau presiden, tapi juga bagaimana memimpin dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Kemudian dia juga profesional, apapun pekerjaannya, mau dia pekerjaan pegawai, kemudian pekerjaan yang sebagai petani dan lain sebagainya, harus profesional ya, memiliki tingkat keprofesionalan yang tinggi. Dan secara tidak langsung dia sebagai pendakwah, dakwah untuk dirinya sendiri dan dakwah untuk keluarganya. Alhamdulillah bisa mendakwahi untuk masyarakat dan negara insya Allah. Dan juga punya mindset pengusaha gitu ya. Metode pembelajarannya banyak, dari experiential learning, design thinking, project learning, project based learning, contextual learning, habit learning, dan Quran Quantum Learning. Ini akan kami terapkan menjadi blended. Jadi kami ramu menjadi sebuah pembelajaran kurikulum dari tahsin, tahfiz, kemudian bernalar kritis dan lain sebagainya ya, kreatif, inovatif, visioner dan lain sebagainya. Jadi tujuannya output kami nanti adalah pemimpin yang profesional, pendakwah dan pengusaha muslim. Apakah SMP juga bisa? Bisa. Seorang pemimpin itu tidak dilihat dari batas usia. Contoh ketika sahabat Rasulullah menggantikan Khalid bin Walid ya, panglima perang yang punya pengalaman dan jam terbang yang tinggi dalam saat berperang, digantikan oleh seorang anak muda ya, usia masih 20 tahun dan sebagainya, itu memimpin pasukan muslim ya, menaklukkan beberapa peperangan yang ada, menjadi sebuah torehan sejarah gitu ya. Perang bukan berarti kekerasan dalam Islam, tapi untuk menegakkan dinullah gitu ya. Jadi perang juga ada kategorinya ya. Jadi jangan disalahartikan seperti itu. Yang pasti kami mencetak pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang memiliki karakter keislaman serta budaya keindonesiaan. Nah, kemudian programnya ada fun scheme, pembiasaan sholat, ya biah-biahnya ya, pembiasaan wudhu yang benar seperti apa, sholat jamaah, tahajud dan duha, ya ini program wajib. Jadi santri-santri atau murid-murid Arroyan harus bisa atau terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, adab makan, kemudian
adab bagaimana nanti di kelas, kemandirian dan lain sebagainya itu kami akan siapkan sesuai dengan SOP, standard of procedure-nya. Yang melaksanakan akan mendapat reward, yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi, itu saja sih ya. Tapi kami tidak sampai harus ke sana. Tapi kalau murid-murid juga menjalankan dengan baik, insya Allah pembiasaan itu akan melekat menjadi sebuah karakter. Ya, nanti ada siswa mengajar, kemudian tahsinnya baik tahfiznya 5 juz, 15 juz, 30 juz, tidak kami bebankan target tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau memang siswa itu mampu untuk menghafal 30 juz, kami fasilitasi. Jika hanya sampai 15 juz juga kami fasilitasi dan kami berikan apresiasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini tidak dipaksakan karena memang sesuai dengan bakat dan kemampuan dari Ananda. Kemudian adab di kamar mandi seperti apa? Kemudian value-value yang lain. Ada qaulullah. Nah, ini yang kami akan coba terapkan ke sunnah-sunnah Rasulullah agar menjadi sebuah biah-biah atau pembiasaan-pembiasaan nanti di kedepannya. Oke, ini SDM-nya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya profil SDM kita itu punya kompetensi sesuai dengan kompetensi standar nasional pendidikan dan juga kompetensi Ar-Rayyan. Ya, di Al-Kahfi surat 65 bahwasanya SDM di Ar-Rayyan itu memiliki kesalehan abdan min ibadina, kemudian memiliki integritas rahmatan min indina, dan memiliki keahlian min ladunna ilma. Jadi ini syarat-syarat yang memang diharuskan menjadi seorang pengajar di Ar-Rayyan. Dan pengajar di area juga memiliki konsekuensi-konsekuensi ya ketika menjalankan sebuah amanah pekerjaan, maka tidak hanya seperti student saja atau santri saja, tapi mereka juga ada penilaian. Tidak mampu memenuhi standar, maka kami ganti dengan yang memilih standar. Ya. Ini profil SDM-nya saleh, berintegritas dan ahli. Ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua. Bahwasanya kami menseleksi SDM itu cukup ketat gitu ya. Dari pendaftar itu hampir 200 sampai 500 pendaftar untuk beberapa mapel yang kami buka, dan memang yang diterima hanya 20 saja. Jadi memang 20 itu sudah kami seleksi sedemikian rupa dan sanggup untuk berkontribusi terhadap Ar-Rayyan. Pun sama ketika santri ada hampir 2.000 ya pendaftar di gelombang pertama, dan kami hanya bisa menseleksi yang hadir hari ini atau yang sudah di SK-kan itu sekitar 220 gitu ya, dari 350 nanti yang akan kami fasilitasi di Ar-Rayyan. Nah, ini adalah planning 5 tahun ke depan kami, ya, tercapainya peserta didik dan perwakilan masing-masing provinsi. Jadi, Bapak Ibu, tidak hanya seputaran Bogor dan Jawa Barat saja, tapi kami juga mengambil beberapa siswa yang memang berprestasi dan memiliki kompetensi di semua provinsi, gitu ya. Jadi, keterwakilan setiap provinsi ada, sehingga nanti akan membawa budaya-budaya daerah. Jadi, kami harap santri-santri Ar-Rayyan itu atau murid-murid Ar-Rayyan itu akan mempelajari budaya-budaya yang masing-masing yang ada di 34 provinsi. Ya, kami juga menjaga supaya tidak terjadi pembulian kedaerahan gitu ya. Karena kami sangat strict sekali dengan masalah bullying gitu ya. Ketika perkataan dan perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka itu bisa kita anggap bully dan itu akan kami berikan konsekuensi. Ya. Kemudian 2027 terpenuhinya izin operasional baik itu kemitraan dan kami mencoba untuk memblended IB curriculum yang International Baccalaureate atau Curriculum International dan juga Cambridge di tahun 2027, 2028 terakreditasi, 2029 insya Allah semua 100% lulus dan diterima di perguruan tinggi kedinasan, dalam negeri, luar negeri, dan sebagainya. Dan juga tercapai tahfiz 5, 15, dan 30 juz sesuai dengan kemampuan dan bakat siswa. Lalu di tahun 2030 maka insya Allah Ar-Rayyan akan memiliki visi terstandarisasi secara internasional dengan ISO Management System, ya, dan alumninya bisa tersebar di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia bahkan Timur Tengah insya Allah. Ya, ini indikator generasi unggulnya. Jadi mereka punya hafalan tahfiz sebagai seorang pemimpin, profesional, pendakwah, dan lain sebagainya, punya kompetensi ya bacaan dan hafalan Quran yang baik. Kemudian menjadi best leader, seorang pemimpin, baik pemimpin untuk dirinya sendiri dan organisasi dan masyarakatnya. Dan yang paling penting adalah mereka bisa menginspirasi, insya Allah. Oke. Nah, ini yang
ditunggu Bapak Ibu semua ya. Jadi keunggulan Arayan Karakter Boarding School itu full beasiswa, bukan berarti gratis ya Bapak Ibu. Semua pembiayaan ditanggung oleh perusahaan atau usaha yang dimiliki oleh founder dan chairman Arayan Indonesia, yaitu Bapak Hanta Yuda Rashid. Beliau menyisihkan atau memberikan kontribusi sepertiga dari hasil usaha dari 7 perusahaan beliau. Itu dia diberikan semua dana CSR-nya ke Yayasan Arayan Indonesia. Jadi semua butuh pembiayaan Bapak Ibu, dan pendidikan semua akan diberikan full ya, beasiswa. Namun untuk keperluan pribadi dan sebagainya kita akan lihat mana saja yang harus dipenuhi oleh Ananda secara pribadi gitu ya. Nah, kemudian asrama modern ini salah satu fasilitas diberikan, kamar modern dengan fasilitas kasur, lemari, laundry, dan peralatan mandi. Maksudnya peralatan mandi di sini shower, gayung dan sebagainya sudah disiapkan, jadi tidak perlu bawa gayung dan sebagainya gitu ya. Makan bergizi 3 kali sehari insya Allah. Kemudian atribut sekolah, seragam sekolah, jas alma mater, modul buku dan alat tulis musyaf disediakan oleh Arayan. Nah kemudian ini salah satu foto-foto ya, lingkungan yang nyaman, asrama, ruang tidur. Mungkin sebagian sudah ada yang berkunjung di Arayan, dan ini beberapa fasilitas yang diberikan dan ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti bisa diberikan lembarannya PDF-nya nanti oleh panitia dari Arayan Indonesia. Jadi yang perlu yang akan disiapkan oleh Arayan yayasan adalah mushaf Quran. Kemudian buku pelajaran, paket diniyah dan umum, buku zikir, ya almat surat, kemudian kasur, bantal, spray kasur dan sarung bantalnya, lemari asrama atau nanti ada locker kelas insyaallah, ada wadah dan alat makan, ada laundry bag atau dengan laundrynya, buku tulis ya, serta nanti ATK, ballpoint, pensil, penghapus itu sesuai keperluan. Ya, nanti boleh membawa sendiri, dan tapi kami juga menyiapkan sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Arayan Indonesia. Lalu ada seragam putih biru atau abu-abu untuk yang SMA, putih biru untuk SMP, dan ada jas alma mater. Insyaallah ada seragam putih-putih. Nanti ini kami akan berikan foto dan ininya, cara ukurnya gitu ya. Kemudian baju pramuka, ada batik Arayan, ada baju olahraga, kaos dan training, maksudnya celana training dan koko putih. Itu insyaallah kami siapkan. Nanti kami berikan info terupdate apabila nanti ada penambahan, insyaallah. Nah, ini yang dimintakan untuk membawa masing-masing setiap murid ya. Setiap Ananda harap diperhatikan apa saja yang harus dibawa gitu ya. Pertama adalah peralatan sholat, sajadah dan sarung 1 set. Jadi tidak perlu banyak-banyak, mungkin sarung 2 dan sajadahnya 1 gitu ya. Untuk peralatan sholat, kemudian ada songkok hitam nasional ya, kopiah gitu ya. Itu bisa dibawa 1 piece. Kemudian nanti checklistnya kami berikan ya Bapak Ibu, checklist ini kalau memang tidak sempat mencatat, nanti kami berikan edarannya melalui PDF yang akan diinformasikan di WA grupnya ya. Kemudian ada baju tidur jika memang memiliki baju tidur khusus, karena kita jangan sampai memakai baju tidur itu seperti baju ganti. Ya, kami juga menjaga kesehatan supaya nanti tidak timbul beberapa penyakit kulit dan lain sebagainya gitu ya. Karena baju tidur khusus untuk tidur saja gitu ya. Kemudian pakai baju gantinya ya, bisa membawa baju kaos, celana pendek di bawah lutut ya kalau bisa, jangan ada yang di atas lutut. Yang kami mintakan ada di bawah lutut. Kemudian celana dalam dan kaos dalamnya pribadi maksimal 5 setel. Jadi masing-masing 5 setel ya untuk pakaian gantinya. Lalu ada peralatan mandi silakan dibawa, sikat dan pasta gigi karena tidak boleh dicampur ya, sabun mandi dan shampoo khusus yang memang mungkin ada alergi dan sebagainya. Ini juga berhubungan nanti dengan obat-obatan ya, obat-obatan pribadi. Obat-obatan pribadi yang memiliki penyakit asma dan lain sebagainya itu boleh dibawa, silakan dibawa sebagai peralatan pribadi. Kemudian ada handuk besar dan kecil ya, handuk besar dan kecil, kecil ini biasanya untuk olahraga dan sebagainya, tidak perlu bercampur dengan handuk besar. Kemudian yang lain adalah boleh pilih baju hangat, jaket atau selimut jika memang ada alergi dingin dan lain sebagainya, boleh bawa jaket, selimut atau baju hangat. Gantungan baju hanger ya, 6 pieces saja, tidak perlu banyak-banyak. Lalu ikat pinggang polos hitam, kepala ikat tanpa logo, nanti kita akan berikan contohnya seperti apa. Lalu yang wajib adalah sepatu sekolah wajib hitam. Ya, sepatu mohon maaf belum bisa difasilitasi oleh Arayan gitu ya. Jadi silakan
nanti sesuai dengan standar yang akan kami tentukan ya. Tidak boleh lebih dari katakanlah 200.000 gitu ya. Atau yang punya bermerek Adidas, Nike dan lain sebagainya itu kalau bisa jangan gitu ya. Yang standar saja ya, sepatu sekolah wajib hitam plus kaos kaki hitam. Dan kalau memang dia mengikuti ekskul paskib, ada sepatu formal hitam khusus untuk paskibraka ya, untuk paskibra. Dan sekolah untuk yang mengambil ekskul futsal ataupun bola mini soccer, maka silakan disiapkan juga sepatunya gitu ya. Satu pasang masing-masing satu pasang. Dan ini ada sandal jepit khusus ya, merah untuk SMP dan biru untuk SMA. Ini bisa di custom dengan nama. Kalau nggak salah di online itu ada, bisa custom namanya. Jadi sandalnya ada nama masing-masing. Jadi tidak gosop. Gosop itu memakai barang orang lain tanpa izin ya. Itu juga akan menjadi salah satu konsekuensi pelanggaran. Boleh bawa botol minum, Tupperware dan sejenisnya, ini saya menyebutkan merek ya. Boleh seperti itu yang diisi ulang maksudnya ya. Yang diisi ulang bisa diisi ulang. Lalu bawa gunting kuku, kemudian kamus 3 bahasa Arab, Indonesia, Inggris. Ini kami akan berikan contohnya seperti apa yang tidak lebih dari 100.000. Dan tas sekolah silahkan disiapkan juga kami berikan gambar contohnya tas sekolahnya seperti apa. Karena kami belum menyediakan untuk saat ini. Ya, karena memang keterbatasan dari pembiayaan. Karena semua biaya pendidikan, operasional dan sebagainya sudah kami tanggung. Hanya ini adalah keperluan pribadi yang memang harus disiapkan oleh Ananda, masing-masing Ananda atau parents atau orang tua. Oke, nanti PDF-nya akan kami bagikan di Bapak Ibu. Nah, ini contohnya sepatu formal ya, bisa untuk olahraga juga. Mudah-mudahan awet insya Allah. Ini kami sebutkan mereknya juga bisa, namanya ada Pro ATT, Ando, Geva dan lain sebagainya. Ini kisaran antara 70 sampai 150K atau 150.000. Ini bisa di apa namanya di bentuknya hitam-hitam ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan semuanya akan jadi seragam gitu. Ini apabila mengambil ekskul paskibra ya. Ini kalau nggak salah harganya antara 10 sampai 150.000 jika mengambil ekskul paskibra. Jika mengambil ekskul bola ya, bola mini soccer, bola lapangan, ini ada salah satu contohnya. Kemudian untuk yang sepatu futsal juga ada contohnya. Ya, tidak lebih dari 150.000 atau bahkan 200.000 tidak lebih. Ini tas formalnya antara 100 sampai 180.000. Kami sudah cek ini di beberapa toko online dan seperti ini modelnya. Ya, sepatunya seperti ini, tasnya seperti ini, dan ikat pinggangnya seperti ini. Ini antara 10 sampai 15.000. Ini contoh ikat pinggangnya. Jadi semua standar, kepalanya disamakan silver semua. Ya, nah ini contoh custom sandal untuk yang bernama. Ya, ini kita cek di beberapa toko online di marketplace. Ini antara 20 sampai 25.000. Dan kamus Inggris Indonesia Arab, nanti kami juga akan membuat kedepannya kami akan membuat kamus Inggris Indonesia Arab. Tapi untuk saat ini silahkan untuk memenuhi secara pribadi dulu untuk kamus 3 bahasanya. Oke. Nah, ini jadwal Bapak Ibu, ini adalah jadwal kegiatan atau rencana dari kalender akademik. Ini kami masih akan fasilitasi karena memang kalender pendidikan di Provinsi Jawa Barat ataupun di daerah Bogor dan sekitarnya itu belum keluar. Karena di semua provinsi untuk kalender pendidikan belum keluar. Bagi Bapak Ibu yang guru pasti akan memahami bahwa di sekitar bulan Juni awal atau pertengahan baru dikeluarkan. Tapi kami sudah punya rancangan untuk kalender akademiknya. Tanggal 14 Juli Bapak Ibu itu sudah dimulai permulaan tahun pelajaran. 14 Juli. Jadi kedatangannya kapan? Kedatangannya sekitar tanggal 11, 12, 13 Juli. Gitu ya. Kami sudah menyiapkan untuk kedatangannya di tanggal 11, 12, 13 Juli. Jadi antara Jumat, Sabtu, Ahad. Atau boleh nanti kita fokuskan, nanti kita akan bagi untuk yang luar daerah tanggalnya berapa, di daerah Jawa Barat tanggalnya berapa. Jadi nanti kita akan bagi. Tapi kedatangan yang di antara tanggal 11, 12, dan 13 Juli. Karena di 14 Juli kita sudah memulai permulaan tahun ajaran 2026, 2025-26. Lalu tanggal 14-19-nya adalah pekan orientasi murid baru. Ya, kalau bahasa di pendidikannya namanya MPLS. Ya, tapi kami jadikan satu antara MPLS dan LDKS ya. Mengenal masa pengenalan lingkungan sekolah
kita gabungkan dengan latihan dasar kepemimpinan siswa. Jadi nanti kami mengundang mitra di Koramil dan TNI untuk melatih anak-anak baris berbaris PBB dan lain sebagainya gitu ya di tanggal 14 sampai 19 Juli. Yaitu namanya POMBA, Pekan Orientasi Murid Baru. Di tanggal 21 hingga tanggal 2 Agustus, hampir 2 minggu Bapak Ibu. Dan ini adalah pekan masa atau pekan bahasa murid baru dengan intensif bahasa Arab dan English. Jadi kami akan memberikan intensif bahasa Arab dan Inggris di 2 minggu setelah pekan orientasi murid barunya. Jadi selama bulan Juli, Ananda belum akan menerima pelajaran umum gitu ya dan diniyah. Hanya nanti di sore hari tahfiz dan tahsinnya yang akan tetap dialokasikan ya di sore hari hingga malam harinya. Nanti jadwal untuk murid barunya nanti akan kami berikan di grup WA. Jadi daily rutinnya ya. Nah, 4 Agustus sampai 20 Desember ada kegiatan KBM di semester Gasal, 17 Agustus ada hari upacara bendera, kemudian Agustus sampai Oktober itu ada Project Based Learning untuk pembelajaran di kelas 7 dan kelas 10. Di 5 September kita punya Maulid Nabi Muhammad, kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam. 30 September nanti ada program nonton bareng film G30 SPKI sebagai wujud rasa mengenal sejarah gitu ya, mengenal sejarah dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan tentang kejadian ini dan lain sebagainya gitu ya. Karena kami tetap akan berikan ini sesuai dengan nanti nilai-nilai keislaman. 20 sampai 25 Oktober sumatif tengah semester ya, lalu ada supervisi, nanti ini adalah supervisi untuk para pimpinan dan gurunya. Kemudian di akhir ya, UAS kalau kita bahasanya ya. Di UAS adalah di tanggal 8 dan 13 Desember. Lalu ada leadership bootcamp di tanggal 15-19 Desember. Dan pelaporan hasil belajar semester biasa di 20 Desember. Dan di tanggal 20, kalau nggak salah di tanggal 22 atau 23-nya sudah mulai libur semester. Oh, di sini ada di bawahnya. Ya, 22 Desember sampai 3 Januari itu libur semester. Nah, ini yang di ini yang semester genap ya. Mulai masuknya adalah di 5 Januari nanti, di 5 Januari 2026 awal KBM semester 2. Lalu ada Arayan Ramadan Camp insya Allah dimulai di tanggal 19 Februari sampai 19 Maret. Jadi full 1 bulan Ananda akan di karantina ya, karantina Ramadan di Arayan insya Allah. Nah, nanti soal libur hari dan lain sebagainya nanti ada teknisnya insya Allah. Kemudian tengah semesternya di bulan April, lalu Idul Adha untuk tahun depan ada di 27 Mei insya Allah, dan 15-20 Juni adalah UASnya, lalu 22-24 adalah Arayan Islamic Festival, dan 25-26-nya Entrepreneur Days, kemudian 27-nya pelaporan hasil pencapaian pelajaran untuk 1 tahun, dan 29 Juni hingga 18 Juli adalah libur semester untuk tahun depan ya, libur semester genap 2025-2026. Ini sudah kami rancang, sudah kami tentukan, insya Allah tinggal kita fasilitasi saja. Nah, kemudian untuk pedoman santri ya, coba kita lihat contohnya. Ini contohnya ya Bapak Ibu dan Ananda semua, kita sudah punya buku pedoman santri. Nanti Ananda akan kita berikan poin sebagai santri baru di Arayan. Nah, poin ini harap dijaga sebagai amanah ya. Jangan sampai berkurang, nambah boleh gitu ya. Nambah boleh, jangan berkurang jangan gitu ya. Nah, ini kita sudah berikan nanti di orientasi siswa kita akan jelaskan. Nah, beberapa poin-poin ini juga sudah kami terapkan di sini. Santri terlambat salat fardu berjamaah ada poinnya. Santri tidak mengenakan seragam resmi ada poinnya, konsekuensinya. Santri mengenakan kopi atau peci tidak mengenakan akan ada poinnya. Ya. Jadi teman-teman atau nanti Ananda semua akan kami jelaskan satu persatu ya, supaya menjadi bi'ah, menjadi kebiasaan dan menjadi karakter bagi teman-teman atau santri-santri di Arayan baik SMP maupun SMA. Ya. Jadi ada kemungkinan untuk dipulangkan ya, kalau teman-teman atau murid-murid tidak amanah, tidak menjaga poin yang diberikan ya.
Tapi ketika dia memiliki pembiasaan, maka insya Allah tidak akan mengurangi poin, gitu ya. Itu salah satu sistem yang kami terapkan di Arayan Indonesia. Nanti ke depannya mudah-mudahan menjadi sebuah sistem yang baik, gitu ya, untuk kita semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada perlu penjelasan, silahkan nanti ditanyakan. Yang bisa kami jawab, kami jawab. Nanti jika memang tidak bisa kami jawab sekarang, kami akan berikan penjelasannya nanti di grup WA insya Allah. Syukran, jazakallah khair. Saya kembalikan ke Pak Yongki. Silakan Pak Yongki. Terima kasih Ustadz Vidi atas penjelasan teknisnya cukup lengkap tadi ya terkait jadwal-jadwal kita. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di grup chat kita ya. Ini saya udah catat beberapa pertanyaan Ustadz Vidi. Mungkin tadi ada mungkin langsung aja Ustadz Vidi ya. Boleh. Langsung Siap. saya ini. Yang Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di kolom komentar Boleh kalau kita mau ya. langsung raise hand. Iya, di kolom komentar boleh. Ini ada beberapa nih Ustadz Iya, boleh. pertanyaannya. Pertama, setelah SMP apakah wajib juga SMA nanti setelah tamat SMP apakah Iya, wajib juga di Aroyan? iya. Terus apakah kalau misalnya lanjut ke SMA-nya ada seleksi lagi atau otomatis? Itu yang pertama Ustadz. Terus tadi apakah ada penalti jika keluar? Tadi Ustadz udah sampaikan ya. Tidak ada Sudah penalti. sampaikan tidak ada. Terus adakah infak bulanan Ustadz? Pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, mekanisme berkunjung orang tua bagaimana Ustadz? Mungkin itu dulu Ustadz. Oke, baik. Ya. Banyak ya, langsung direntet gitu ya. Iya, Baik, ada terima tiga. kasih. Ya. Ya, yang pertama adalah apakah wajib dari SMP langsung ke SMA? Tidak wajib Bapak Ibu, karena memang kami juga melihat dari apa kesiapan dari Ananda. Kalau memang di SMP-nya siap untuk melanjutkan SMA, maka nanti memang ada daftar ulang ya istilahnya ya, dites lagi untuk kesiapannya di SMA. Kalaupun nanti dari Aroyan sendiri SMP ke SMA kan biasanya ada pembiasaan, ada biah-biah yang memang akan menjadi prioritas. Biasanya nanti ketika ingin melanjutkan tetap ke SMA, maka tetap ada tes dan sebagainya, tapi bisa menjadi prioritas kami untuk dipilih gitu ya, untuk dilanjutkan ke SMA. Dia tetap ada seleksi kembali. Jadi beasiswanya tetap sampai dengan SMA gitu ya. Nah kemudian kalau memang dia keluar di tengah jalan atau tidak betah dan lain sebagainya, boleh kami kembalikan nanti ke orang tua jika memang tidak siap gitu ya. Tidak ada penalti karena memang ini adalah konsepnya pendidikan apa ya, pendidikan karakter ya. Jadi memang SMP ini yang biasanya ragu-ragu untuk berpisah kalau memang dia belum terbiasa dengan dunia pesantren ataupun keasramaan, maka dia akan ragu-ragu kemudian dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Di 3 bulan awal ataupun di 6 bulan itu eh, kami akan berikan biah-biah ya, pembiasaan-pembiasaan yang nanti juga akan kami kuatkan juga ke parentsnya nanti. Jadi kalau bisa di program kami di 6 bulan itu tidak ada kunjungan Bapak Ibu. Ya, di 6 bulan tidak ada kunjungan sama sekali. Karena kami akan menerapkan konsep pembiasaan terlebih dahulu. Ya, pembiasaan terlebih dahulu baik dari sisi bahasa, pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah 6 bulan kami akan eh, berikan waktu gitu ya. Tapi selama 6 bulan bukan berarti tidak boleh melakukan penelponan. Nanti kita bikinkan jadwalnya penelponan. Biasanya nanti 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk penelponan dengan waktu tertentu, ya supaya untuk apa ya menghindari kaget gitu ya. Biasanya kalau homesick gitu biasanya. Ya, biasanya nanti kita akan berikan waktu untuk penelponan, ya video call dengan pengawasan para guru karakter yang ada di sekolah gitu ya. Jadi untuk 6 bulan ini mohon maaf yang sudah masuk harap bersabar gitu ya untuk tidak menemui anandanya ya baik SMA maupun SMP. Nanti insya Allah ada penelponan dengan jadwal tertentu bisa 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali tergantung dari kebutuhan ya. Nanti kita coba apa namanya fasilitasi untuk penelponan. Tapi untuk kunjungan untuk 6 bulan ini kami mintakan untuk jangan dulu dikunjungi karena nanti pembiasaannya akan sulit gitu ya. Berbeda dengan asrama yang lain atau pesantren lain mungkin setiap sebulan sekali bisa dikunjungi dan bisa dibawa keluar gitu ya. Enggak. Kami ingin supaya karakternya terbina terlebih dahulu selama 6 bulan ini.
Nah, nanti setelah 6 bulan ke depan kita cari progresnya, kita lihat progresnya, apakah nanti boleh dikunjungi. Mengunjunginya pun tidak bisa masuk ke dalam asrama ya Bapak Ibu ya, tidak bisa masuk ke dalam asrama karena itu daerah istilahnya daerah yang memang tidak boleh orang luar masuk gitu ya, apalagi bapak ibunya gitu ya. Jadi yang memang benar-benar fokus di dalam asrama itu adalah tanggung jawab dari masing-masing Ananda. Ya, insya Allah seperti itu. Kemudian apalagi tadi Pak Yongki yang Di akhir-akhir tadi yang terakhir tadi soal sini Ustaz. Mekanisme berkunjung udah Ustaz ya. sudah ya. Adakah infak bulanan gitu? Infak bulanan nanti itu Hmm, kebijakan dari Area Indonesia. Tapi untuk saat ini tidak kami bebankan Bapak Ibu untuk infak ya. bulanannya. Karena memang benar-benar pembiayaan untuk pendidikan itu kami bebaskan, gitu ya. Iya. Kami bebaskan dan insya Allah Arayan yang akan menanggung semua biaya pendidikannya. Kecuali biaya Oh, pribadi ya, biaya pribadi kayak seperti baju, ganti dan sebagainya. Kemudian apa yang keperluan-keperluan pribadi seperti alat mandi dan sebagainya itu belum bisa kami siapkan. Tapi kalau bisa disiapkan oleh Ananda masing-masing atau Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Jadi oke. tidak ada infak bulanan. Tapi kalaupun mau berinfak, nanti coba kita bahas atau diskusi dengan yayasan. Tapi tidak menjadi kewajiban ya Bapak Ibu infak itu. Ini jadi iuran iuran faksa aja. Infak. Enggak, tidak ada insya Allah. Ya. Oke, mungkin saya lanjut aja Ustadz ya. Ini cukup Lanjut, banyak boleh. pertanyaan. Saya pilih beberapa. Pertama, kedua, ada biaya administrasi Ustadz? Biaya administrasi apa ini maksudnya? Nggak tahu dia, ada nggak biaya tambahan biaya administrasi Insya gitu? Allah biaya administrasi tidak ada dan kita Ya, memang walaupun nanti ada Saga Mart di depan tapi kami tidak menganjurkan untuk Ananda itu jajan ya karena konsep jajan itu kan juga akan memberatkan orang tua juga gitu kan nantinya. Jadi tidak ada biaya administrasi apapun. Jadi mohon disiapkan saja persiapan tadi ya barang-barang pribadi Ananda masing-masing gitu ya. Persiapkan saja. Nah, itu tadi artinya tidak ada biaya administrasi, tidak ada infak bulanan dan disiapkan saja apa ya keberangkatan anandanya ke sini dan semua barang-barang pribadi yang memang harus disiapkan gitu ya. Ini bukan oke. seperti programnya Kang Deddy Mulyadi masuk ke barak gitu ya, bukan. Tapi ini menjadi program pengembangan karakter gitu ya. Oke, Kalau yang jauh di luar Jawa Barat atau di luar provinsi, kalau memang ada keberatan dengan biaya transportasi misalnya contoh, mana ada yang dari Papua, dari Ambon, dan dari sekitaran Indonesia Timur, itu bisa kita fasilitasi, gitu ya. Tapi mohon maaf, tidak menjadi kewajiban. Nanti silakan hubungi ke admin ataupun ke panitia seleksi, ya, untuk keberangkatan yang di luar Jawa. Yang di sekitar Jawa, diusahakan ya, diusahakan eh, ya dari tadi misalnya ada dana administrasi ada tidak perlu ada dana infak tidak perlu untuk kesiapan anandanya saja itu untuk berangkat ke oke, Jawa Barat. Nanti titik jemput kalau memang nanti anandanya datang gitu ya ada titik jemput bisa kita jemput untuk sekitaran Bogor dan sekitarnya gitu ya ada titik jemputnya misalkan Ananda naik transportasi umum dan nanti turunnya di terminal maka di terminal itu ada penjemputan ya ada penjemputan dan sebagainya. Iya, tidak oke. perlu Bapak Ibu di cemilan-cemilan dibawakan jangan ya. Sesuai Iya, dengan daftar ininya saja, sesuai dengan daftar yang diberikan. Tidak oke. ya. Kalau bisa Ini nanti ada di sini banyak banyak ya. puasa nanti kayaknya. Ada Banyak pertanyaan cukup puasa. menarik nih Ustadz. Ya. Bolehkah apa ada batasan nanti anak-anak bawa uang saku misalnya dari rumah? Terus apakah orang tua boleh mengirimin uang tiap bulan gitu? Ya, kalau secara SOP dan prosedur tidak perlu diberikan uang saku Bapak Ibu untuk melatih Ananda juga apa namanya berhemat gitulah kata Mbak Ibu, seperti itu ya. Nanti untuk makannya kami tanggung insya Allah di sini 3 kali sehari. Tapi kalau untuk jajan tidak ada. Karena memang kita berpikir untuk mindset mereka bagaimana menghasilkan uang, bukan menghabiskan uang gitu ya. Jadi menghasilkan uang bukan menghabiskan uang. Jadi nanti kita ada proyek-proyek yang memang nanti akan diberikan uang saku. Proyek-proyek apa saja misalkan proyek berjualan, proyek apa namanya katakanlah ada proyek-proyek yang menghasilkan uang itu menjadi uang saku mereka. Mau digunakan untuk tabungan silakan, mau digunakan untuk keperluan yang lain silakan atau mau diberikan ke orang tua juga nanti silakan gitu ya. Tapi kami juga belum ada konsep untuk memberikan uang saku. Kalaupun nanti Oke, ada jajan dan lain sebagainya, kami tidak menganjurkan. Jadi tidak perlu dibawakan tadi ya makanan dan lain sebagainya itu nggak perlu. Makanya cukup dengan air
putih saja gitu ya, masih bisa hidup kok kita insya Allah. Nggak perlu pakai jajan-jajan ciki lah gitu ya. Iya. Salah seperti itu. Kalau bawa HP Ustadz, Oh, yang tidak tertera di dalam list, mohon tidak dibawa ya. Contoh, ini cukup barang banyak apa yang pertanyaan dilarang ya, terkait misalnya nih, HP nih barang Ustadz. ya. Apakah siswa kita boleh dibekali dengan HP gitu? Nah, itu. Cukup Jadi banyak di sini pertanyaan. ada konsepnya, daftar apa yang dibawa sebentar. Eh, Oke, barang-barang yang dilarang di pondok pesantren. Pertama adalah pakaian tidak islami, bergambar ya, ya bergambar yang tidak islami lah. Kalau bisa yang polos-polos saja, celana dan baju jeans yang ketat, mohon maaf, jangan dibawa. Celana bersaku lebar, skaters, celana pensil dan lain sebagainya, kalau bisa diupayakan tidak diberikan, ya tidak dibawa. Celana pendek di atas lutut, ya jangan dibawa. Cincin, gelang, kalung, aksesoris lainnya tidak yang tidak islami, mohon tidak dibawa, apalagi jimat, ya. Apalagi jimat nggak boleh dibawa. Insya Allah di sini aman lah, gitu ya. HP, laptop, MP3, MP4, MP5, iPod dan lain sebagainya dan permainan-permainan tidak Islami tidak diperkenankan untuk dibawa, ya. Handphone, laptop dan sebagainya. Jadi nanti penelponan akan dilakukan berdasarkan prosedur atau SOP dari pihak kepengasuhan. Bisa menggunakan handphone dari pihak pengasuhannya nanti, insya Allah. Hmm. Bacaan, novel, gambar, stiker, foto, majalah, komik, stensil, koran, memory card, CD yang tidak islami dan tidak memberikan kontribusi pendidikan tidak perlu dibawa gitu ya. Kalau ketahuan ada pelanggarannya, ada konsekuensinya. Senjata api, senjata tajam, obat-obatan terlarang ya, selain tadi jimat, minum-minum keras itu tidak diperbolehkan untuk dibawa. Ya, jadi handphone yang tidak masuk dalam list tidak perlu untuk dibawa. Seperti itu. Hmm. Oh, itu ada yang raise hand. Oke. Ayo. Tunggu Ustadz, masih ada yang dari Oh, kolom siap. chat ini. Oke. Terus ada ini juga Ustadz. Jika ada keperluan keluarga yang mendesak, apakah siswa bisa izin? Terus ini sekalian Ustadz ya. Terus tadi ada juga yang bertanya ke jika misalnya tidak dikasih uang saku nanti kalau keperluan-keperluan mereka habis gimana Ustadz gitu. Apalagi kalau sakit gitu Ustadz. Iya. Ini yang mana dulu nih tadi? Yang pertama. Yang pertama tadi. Yang pertama jika ada keperluan mendesak Ya, dari keperluan keluarga mendesak gitu itu kan gini Bapak Ibu. apakah siswa bisa izin? Betul, Terus betul. kedua soal yang tadi Ustadz jika Uang keperluan jajan. mereka habis dia khawatir mungkin orang tua khawatir nanti keperluan mungkin pasta giginya habis Ustadz kalau nggak dikasih uang saku gitu kan itu Ustadz. Siap. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah eh, apakah bisa izin? Ya boleh Bapak Ibu boleh izin. Tapi dengan syarat dan prosedur yang berlaku ya. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Misal contoh ayah ibunya sakit atau ada beberapa yang sakit. Tapi kalau untuk nikahan, kemudian mau jalan-jalan, kita baik jangan ya. Karena langsung akan ditolak izinnya. Jadi keperluan mendadak itu adalah keperluan yang memang membutuhkan kehadiran Ananda. Misalnya orang tuanya sakit, kemudian apa namanya ya qadarullah misalnya meninggal dunia, maka itu harus harus hadir. Tentu kita akan izinkan dengan berbagai prosedur. Prosedurnya kami cobakan efektif mungkin ya. Karena dari kepengasuhan harus mengizinkan, dari kependidikan harus mengizinkan. Kalau dari kepengasuhan tidak mengizinkan, dari kependidikan mengizinkan, maka tidak ada pengesahan. Kalau misalnya dari kepengasuhan mengizinkan, tapi dari kependidikan tidak, maka tidak ada pengesahan. Nah, oleh karena itu harus ada dua direktorat, direktorat kepengasuhan dan direktorat kependidikan yang memang mengizinkan untuk keduanya. Oke? Clear ya? Hmm. Nah, apa saja yang kategori izinnya tadi? Kalau hanya sekedar ngadirin nikahan sepupunya, nikahan neneknya, nikahan neneknya, itu nggak perlu, ya. Yang perlu itu yang memang urgent dan membutuhkan kehadiran Ananda. Oke. Kemudian untuk uang saku, Bapak Ibu, uang saku kita ingin ingin kita mengajarkan, memberikan karakter atau memberikan sebuah kebiasaan bahwasanya mengelola keuangan itu tidak mesti harus dikasih uang jajan bulanan, gitu ya. Kalaupun nanti ada keperluan boleh, tapi nanti melalui bidang kepengasuhan saja. Misalnya keperluannya apa, nanti bisa lewat ke pengasuhan ataupun nanti melalui yayasan gitu ya. Keperluannya apa saja gitu ya. Jadi jangan sampai langsung direct ke anandanya gitu ya.
Kalaupun nanti ada program Ananda dapat uang saku, itu kan alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa menabung gitu ya. Kalaupun nanti ke depan ada program tabungan, ya nanti kita coba gitu insya Allah. Karena apa? Kita mau mengajarkan habit atau kebiasaan Ananda itu tidak konsumtif, tidak apa namanya belanja di luar keperluan gitu bahasanya. Kan kadang-kadang keinginan kalau kalau memang ingin belum tentu butuh, tapi kalau sudah kebutuhan udah pasti ingin gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau sakit Ustadz tadi terakhir. Sakit kita punya klinik Bapak Ibu. Jadi kita insya Allah ada kliniknya, ada dokternya. Jadi ada dokternya insya Allah di dalam, kliniknya di dalam. Jadi obat-obatan, makanya kita tadi mengingatkan ada obat-obatan pribadi. Jika dia asma atau apa, ada alergi, bisa diberitahukan nanti saat Ananda datang untuk mengisi form. Jadi nanti punya penyakit apa, punya keluhan apa, misalnya jantung dan sebagainya itu kita bisa tahu. Jadi dokter punya catatan medisnya, ya. Kebetulan saya juga guru biologi dan orang kesehatan, jadi tahu untuk apa keperluannya, ya, kira-kira pengobatan apa yang perlu dilakukan. Dan nanti Ananda juga di Aren punya program namanya Tibun Nabawi, pengobatan Islam ala Nabi, ya, berbekam, kemudian nanti hijamah dan lain sebagainya itu program-program kesehatan yang memang ini kan oleh Nabi ya, disarankan oleh Nabi insya Allah. Jadi tidak perlu obat-obatan yang sangat serius. Insya Allah ada kliniknya. Jadi kalau ada Ya. sakit, kita beritahukan ke orang tua untuk jangan khawatir dan mereka akan dirawat di klinik. Kecuali Oke, memang ada kejadian berat, maka kami bisa rujuk nanti ke rumah sakit terdekat, insya Allah. oke. Ustadz, sebelum saya ambil pertanyaan dari chat lagi, ini pertanyaan bagaimana apa namanya ekskul-ekskulnya tadi apa aja Ustadz? Pertama minta jelaskan ekskulnya apalagi apakah setiap siswa wajib ikut ekskul? Hmm. Terus yang kedua bagaimana bagaimana upaya ACBS dalam membantu siswa untuk kelanjutan ke perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri Ustadz. Habis Baik, ini saya terima langsung kasih. ke pertanyaan Ya, ini kalau lagi. untuk ekskul Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan hampir 15 sampai 18 ekskul ya. Nanti di kurikulum sebenarnya ada. Nanti kami jelaskan nanti ke Anandanya. Jadi ada ekskul wajib yang memang bisa diikuti adalah ekskul kepemimpinan ya, Paskibra dan Pramuka gitu ya, Paskibra dan Pramuka. Tapi kalau Paskibra ini eh, terbatas juga ya, tidak semuanya bisa diikutkan. Tapi kewajibannya adalah ketika baris berbaris itu wajib ikut maksudnya. Kalau untuk kepramukaan itu di hari Rabu insya Allah gitu ya, di programnya ya. Tapi nanti kita akan lihat kondisional untuk itu. Nah kalau untuk ekskul yang lainnya olahraga pasti banyak. Basket, bulu tangkis, bola voli, bola mini soccer, bola futsal. Itu ada semua. Kemudian apa namanya karate, taekwondo, silat dan lain sebagainya kita siapkan juga. Jadi memang mungkin yang ada di flyer yang mungkin Bapak Ibu bisa baca itu ada ya, atau di aroyan.org sebagai website informasi itu juga ada listnya. Paling tidak itu list yang minimal yang ada di Aroyan Indonesia. Kalaupun nanti ada tambahan itu nanti kita informasikan juga ke Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak putus informasi ketika di WA grupnya. Jadi bisa memantau di sana, gitu ya. Terus apa lagi tadi? Oke. Ini Ustadz ekskul apakah setiap siswa wajib? Terus bagaimana upaya ACBS untuk membantu siswa nanti yang tamat dari Oh SMA ya, ke oke. perguruan tinggi negeri dalam Baik. dan luar negeri? Soal wajib atau tidaknya Bapak Ibu, semua santri atau murid harus memiliki kegiatan, ya. Memiliki kegiatan. Jadi pilihannya adalah dari 18 ekskul, minimal dia harus punya satu kegiatan ekskul. Jadi nggak boleh ada yang di asrama. Kenapa nggak punya ekskul? Nggak boleh. Jadi Sabtu Ahad itu adalah kegiatan mereka untuk mengembangkan diri. Ya, kalaupun ada minimal mereka punya satu satu ekskul. Kalaupun mereka bisa menjalankan 2 sampai 3 ekskul, silahkan. Tapi kalau yang kami sarankan adalah satu kegiatan ekskul yang hari itu dia harus beraktivitas, tidak boleh ada di asrama, gitu ya. Kemudian untuk kelanjutan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi ada Bapak Ibu, tapi untuk sekarang kan masih kelas 10 ya. Jadi ada program untuk pemisahan IPA IPS bahasa itu nanti di kelas 11.
Kemudian nanti program untuk muhadalah katakanlah kategori ke Timur Tengah, insya Allah kami upayakan untuk ada gitu. Tapi memang prosesnya akan tidak sedikit ya, tidak sebentar gitu ya. Tapi untuk program pendampingan untuk mereka lulus, apalagi ke sekolah kedinasan, tadi itu menjadi target kami. Sekolah kedinasan, PTN negeri, PTN swasta, yang memang nanti kemampuan mereka untuk mendapatkan beasiswa, insya Allah kami fasilitasi. Mungkin seperti itu. Oke. Panahan belum ada O- ya Bapak Ibu, nanti ya kita siapkan insya Allah. Oke. Ini dari chat masih ada dua sebelum ke siapa Habibi Mustafa ya, bentar ya. Ya, Ini terkait nih, rambut ada aturan Ustadz? oh ya, nggak boleh panjang dan jangan koza. Tahu koza ya? Diukir-ukir itu di pinggirnya. Itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau Oke. koza dan panjang nggak boleh. Minimal cepak. Ya. Oke lah Terus ya. ini masih ada yang bertanya soal ini Ustadz, transport dari luar Jawa gimana gitu. Betul, Ada iya. Kalau dari pertanyaan. luar Jawa, Bapak Ibu silakan menghubungi ke pihak Aroyan, ke admin Aroyan. Kira-kira kebutuhannya apa? Kalau kami harus menangani semuanya, sepertinya kita juga butuh alokasi lain gitu ya, yang memang membutuhkan prioritas gitu ya. Kalau nanti bisa dikumpulkan, kami ada perwakilan di tiap provinsi sebenarnya, perwakilan dari Saga Enterprise, Corporation, perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hanta ada di setiap provinsi. Jadi nanti perwakilan itu bisa menghubungi setiap provinsi di sana. Ketika memang sangat berat sekali, insya Allah kami fasilitasi. Tapi nanti kemungkinannya untuk liburan semester, liburan tahunan tidak pulang biasanya. Yang di luar Jawa ya, jauh di luar Jawa, itu biasanya kami nanti bekali pendidikan ketika yang lain libur, maka dia akan fokus berada di pesantren, berada di Mahat atau berada di Aroyan seperti itu. Insya Allah kami Oke. fasilitasi, silakan hubungi ke Ya. ke adminnya ya. Tapi benar-benar yang butuh ya Bapak Ibu, jangan semuanya kami bisa fasilitasi. Qadarullah keterbatasan kami juga insya Allah. Ya. Berikutnya Ustadz, ijazah dari Kemenak atau Kemendikbud. Terus Kemendikbud insya Allah. apakah sertifikat atau ijazah dari Cambridge dari Cambridge atau hanya pada kurikulum Kalau saja? Cambridge kami usahakan nanti adalah Cambridge Assessment ya Bapak Ibu. Cambridge Assessment itu adalah nanti kebutuhannya kita bersinergi. Apakah nanti kami fullkan untuk ujian Cambridge-nya ataukah nanti bagi yang berminat saja gitu ya. Karena tapi kalau pembelajaran Bapak Ibu kami upayakan blended dengan Cambridge karena kami punya silabusnya. Jadi nanti pembelajaran STEM misalnya, pembelajaran sains itu kami upayakan sama kurikulumnya dengan silabus di Cambridge. Jadi ketika Anda mau persiapan ujian, nah itu yang akan kita fasilitasi. Apakah nanti ujiannya kita bayarkan, ataukah nanti kita bersinergi dengan orang tua ketika mau ujian Cambridge. Tapi kalau pembelajaran, kami coba blended dengan pembelajaran yang ada di silabus Cambridge. Seperti itu. Oke, saya kasih kesempatan ke yang reshab dulu, Habibi Mustafa. Silakan. Tolong di unmute ya, admin. Kita sampai 15.30 ya, Bapak Ibu. Supaya nanti Iya, pertanyaan yang belum bisa dijawab nanti iya. di WA Group. Silakan di unmute. Silakan unmute. Oh, sudah dijawab. Ya, Oh, sudah dijawab. Oke, oke. oke. Terus Silakan ada tanya. lagi Ustadz, untuk Jangan di mute dong, Pak Yongki. Ya, sekali lagi kunjungan tadi Bapak Ibu di 6 bulan ini programnya adalah program karantina. Jadi teman-teman atau siswa-siswa anak-anak kita itu kita akan karantina selama 6 bulan untuk tidak dikunjungi. Tapi paling tidak nanti ingin menanyakan kabar dan sebagainya melalui video call, insya Allah. izin Karena Ustadz, untuk kayaknya tadi saya ke mute ya Ustadz ya. ya makanya Sorry, mohon maaf Ustadz, saya ulang lagi. Apakah keperluan buat adik-adik kita yang dari rumah yang dibawa misalnya baju segala macam itu harus diberi nama untuk mencegah hilang atau Oh tertukar? iya betul, Ya. betul untuk menjaga iya betul. Jadi memang ada yang miss tadi ya. Kalau bisa memang barang-barang tadi seperti sandal ya, sandal itu sudah kita beritahukan kalau bisa sandal yang memang bisa dibeli dengan ada namanya atau kalau polo kreatif dituliskan nama silakan. Terus sepatu dan sebagainya boleh menggunakan kayak seperti kaitan dan sebagainya untuk diberi nama. Kalau untuk baju boleh dibordirkan namanya. Tapi kalau untuk di seragam nanti insya Allah kita cobakan bordir ya Bapak Ibu.
atau nanti kita berikan bordirnya, atau kalau bisa disiapkan saja bordir nama buat Ananda untuk bisa dibordirkan di baju-baju yang akan dipakai. Ya, betul sekali untuk menghindari supaya tertukar dan lain sebagainya. Oke. Izin Ustadz, kalau untuk buah vitamin boleh Ustadz? Ya, keperluan pribadi silakan di bawah. Ya. Oke. Obat-obatan keperluan pribadi yang memang kebutuhan dia silakan dibawa. Kalau asma itu ada inhalernya ya, itu boleh dibawa juga. Ini tadi udah dijawab. Berarti udah. Oke, saya ke yang reshab dulu. Kayaknya pertanyaan di apa cukup sama semua ya. Al-Fatir Dimas SMA ya. Al-Fatir Dimas. Silakan. Silakan Silakan Ibu. Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadal. tadi saya mau nanya mengenai perlengkapan sepatu ya. Iya, Kalau memang sudah punya nih, warnanya memang hitam. iya. Tapi kan tadi disebutkan ada bermerek ya. Jangan yang bermerek Ah, ya Bapak Ibu. ah, tapi kami memang sudah punya. Itu pun juga ya sebenarnya pemberian juga ya. Oh, Kalau baik. misalnya itu dipakai aja gitu, boleh tidak ya? Biar saya juga tidak perlu membeli lagi gitu. Baik, baik. Kalau memang Hmm. kebutuhannya memang ada di rumah seperti itu ya silahkan. Tapi yang artinya begini Bapak Ibu, jangan sampai ada gap harga ya misalkan. Itu kan pemberian yang nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau pembelian, kalau bisa jangan lebih dari 500 atau 1 juta gitu ya. Khawatir memang ada beberapa santri lain yang memang tidak mampu untuk. Nah, contohnya seperti ini nih Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh yang memang awet dan bisa di apa dibeli dengan standar yang cukup terjangkau gitu ya. Tapi nggak apa-apa Ibu, Bapak Ibu bawa aja. Iya, iya. Jadi maksudnya Hitam-hitam juga kan ya? biar tidak perlu membeli lagi gitu karena memang sudah ada. Iya, kalau memang Ya, karena hadiah ya, insya Allah. Baik. ya, ya. Ini lagi, Bapak Ibu. Kalau untuk Bu ya, satu-satu. Ada Kafah SMP atau di dulu Muhammad Rafa ya. Bapak silakan. Muhammad Rafa silakan di Kafah tadi karena apa videonya nggak nyala, saya geser ke Oh iya, Muhammad silakan Rafa Pak dulu. Bapaknya Iya, kayak gitu. Bapak dari Muhammad baik. Rafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya tadi videonya dimatikan karena pas mulai tadi kami di Papua Jayapura udah waktu asar. Masya Allah. Ya tadi Siap. kami menyempatkan ikut sebentar, tapi ternyata sampai jam 4 waduh belum selesai, jadi saya izin Oh iya, sholat iya. dulu Karena tadi, sudah jam sholat 2, asar dulu. jam 5 di sana ya. Iya, kami di sini kebetulan udah jam 5. Baik, terima kasih Ustadz. Saya terima kasih atas segala penjelasannya. Sungguh luar biasa visi dari Aroyan untuk apa ya menciptakan generasi-generasi Indonesia ke depannya. Saya langsung aja Ustadz, terkait dengan kami yang di Jayapura kan memang terus terang agak jauh Ustadz, untuk jangkauannya. Nah, sehingga kami sangat berharap sekali untuk bisa memantau keadaan anak kami, istilahnya apa ya, ya wajar lah istilahnya kalau orang tua itu pengen tahu perkembangan anak itu seperti bagaimana, apalagi di bulan-bulan awal atau 6 bulan awal itu. Nah, untuk SMA sendiri, kalau boleh tahu Ustadz itu akan terbagi menjadi berapa kelas? Misalnya mungkin dari jumlah per kelasnya itu dibagi per berapa anak, sehingga dari total peserta didik SMA itu menjadi berapa kelas. Terus di setiap kelasnya itu ada istilahnya wali kelas atau orang Ustadz wali kelasnya sama nanti wali asuh waktu di asrama misalnya jika ada, sehingga pada saat 6 bulan tidak pembentukan karakter itu kami dibatasi untuk kunjungan pertemuan, tapi kami orang tua yang jauh ini insya Allah bisa terus berkomunikasi, paling tidak memantau keadaan anak kami lewat wali kelas atau wali asramanya, sehingga ada hal-hal yang seperti itu, atau si anak juga kalau memang tidak dibatasi untuk tidak berkomunikasi dengan orang tua langsung, bisa menyampaikan lewat wali kelas atau wali asuhnya bahwa kami ingin berkirim kabar atau apa istilahnya untuk penyambung komunikasi, jeda komunikasi atau jembatan komunikasi antara orang tua dengan anak di masa pembentukan karakter 6 bulan itu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
terkait dengan tadi saya lihat di jadwal akademik satu semester itu ada jeda libur seperti ada libur apa ya Desember itu ya Ustadz ya, libur semester sama nanti libur kenaikan kelas. Itu saya lihat memang apa ya, waktunya range-nya tuh tipis Sedikit, mepet sekali. 2 Sedangkan minggu. kami iya yang di Jayapura ini kalau untuk transportasi laut butuh Betul, waktu 1 minggu. Kalau betul, untuk pesawat ya memang sehari, tapi mungkin biayanya juga agak cukup besar. betul. Sehingga ya mungkin kalau itu sudah menjadi jadwal rutin seperti itu, Tahunan berarti saja. mungkin lebih diintensifkan di komunikasi yang mungkin awalnya Aroyan sudah targetkan sebulan sekali, yang mungkin bisa 2 minggu sekali. Sehingga ya sekalipun anak itu mungkin waktu pulangnya mungkin tidak bisa lama dengan orang tua, tapi Ya, komunikasi itu satu bulan. Intinya saya lebih pada komunikasi antara orang tua dan anak, baik komunikasi dalam menanyakan kabar atau memantau perkembangan anak selama di pendidikan. Untuk sementara itu dulu. Terima ya. kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dari Papua, Masya Allah, Papua Jayapura. Tapi kita langsung jawab saja ya Pak. Wali kelas dan wali asrama ada insya Allah. Tapi untuk komunikasi, kami coba saring dulu informasinya. Karena tidak semua informasi bisa kami berikan. Katakanlah, tolong dong fotoin anak saya. Misalkan, memang wali kelas dan wali asrama kan punya punya kesibukan juga ya. Untuk memantau hampir satu anak itu gini Pak. Satu kelas itu untuk di SMA ya, itu kita untuk tahun ini kita cukupkan 3 kelas. 3 kelas, di dalam satu kelas itu isinya sesuai dengan standar nasional pendidikan itu 36. Ya, 36, kemudian jadi satu wali kelas itu memegang 36 anak untuk di kelas. Kalau untuk guru karakter di asrama, satu guru karakter itu memegang 4 pintu. 3 sampai 4 pintu. Satu pintu itu isinya 8. Jadi 8 kali 3 itu 24. Atau satu lorong lah basis gitu ya. Satu lorong itu bisa 30 sampai 36. Jadi tetap apa ya, formasinya 1:35 atau 1:36 gitu ya. Untuk guru asrama dan guru wali kelas tetap ada. Jadi kalau memang mau berinteraksi dengan wali kelas dan wali asrama, nanti kita siapkan jam-jam tertentu ya Bapak. Jam-jam tertentu. Jadi jangan sampai pas jam sibuknya mereka tahfiz itu ditanyakan gimana kabar anaknya gitu misalnya ya. Jadi ada waktu jam tertentu nanti kita berikan SOP-nya. Kapan harus bisa berinteraksi dengan para wali siswa atau wali kelas dan wali asramanya gitu ya. Kalau untuk penelponan betul bisa sekali 2 minggu sekali ya gitu ya. Di awal-awal memang kita tadi tetapkan di 2 minggu sekali boleh atau di 1 bulan sekali gitu ya. Selama Ananda itu nanti punya kebutuhan yang keperluan memang ingin berkomunikasi dengan orang tuanya pasti kita berikan gitu ya. Tapi kalau untuk Jayapura ke sini juga kan kita melihat efektivitas waktu ya. Jadi eh, memang baiknya komunikasi saja mulai video call terlebih dahulu, baru nanti di tahun ajaran baru atau di tahun selesai, baru kita nanti berikan jeda libur yang cukup panjang ya, 3 minggu atau sampai 2 minggu gitu. Mungkin seperti itu ya. Aman Pak? Oke, terima kasih Pak. Ada 4 lagi. Kita buka Ustadz ya. Buka Silakan ini yang SMP Kafa Kafa. yang ya yang resep Silakan Bu. SMP Kafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma menanyakan, kan selama 6 bulan itu kita cuman lewat Video call. video call aja. Terus biar anaknya mandiri dulu di sana dulu, menyesuaikan dulu, ya kan. Nah, terus kalau kan selama 6 bulan itu kan ada liburnya, kira-kira dipulangkan atau masih anak suruh untuk apa ya? Untuk terbiasa lagi sama temannya itu biasanya kalau libur 1 semester itu Pak Ustadz. Oh, oke. Maksudnya liburannya Ibu? Iya, 6 bulan liburan 1 semester itu kan sama 6 bulan ya Pak Ustadz. Iya, betul. Nah kan untuk semester depannya itu kan ada libur lagi itu yang semester Iya, 2. iya. Itu biasanya dipulangkan atau tetap di sana gitu Pak Ustadz. Iya, kita melihat kondisi ya Bu. Makasih Iya, Pak betul. Ustadz sebelumnya. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama memang komunikasi ya, komunikasi ke Anandanya. Jadi ya itu tadi kalau video call dan lain sebagainya itu memang kita berikan kesempatan untuk itu, untuk di awal-awal ya, di 2 minggu sekali ataupun di 1 bulan sekali untuk berkomunikasi. Tapi nanti untuk keadaan bagaimana Ananda itu kan dipantau saja postingan sosial medianya di Aroyan. Setiap itu pasti ada kegiatannya gitu ya.
Kalau pempingin anandanya yang di ini nanti ada jadwal kapan harus menghubungi wali kelas dan kapan harus menghubungi wali asrama. Lalu untuk liburan itu di semester 1 memang di sekitar 2 minggu. Kalau memang dia jauh, kita sarankan untuk mereka tetap stay di Aroyan. Kalau misalnya hanya sekitaran Jawa Barat dan sekitarnya dan ingin dilakukan penjemputan, dipersilahkan dengan prosedur izin yang sudah kita tentukan nantinya. Kalau untuk di akhir tahun pelajaran itu bisa 3 minggu, sekitar 3 mingguan untuk juga persiapan masuk kembali ke asrama, gitu ya. Jadi kami menyarankan kalau memang tidak sempat dan tidak bisa, lebih baik di tahun ajaran saja, gitu ya. Karena di tahun ajaran juga ketika mereka libur, kami akan berikan tugas. Jadi tugas untuk bagaimana mengimplementasikan karakter dan apa yang sudah didapatkan di Arayan misalkan, jadi imam di sholat, di musola atau di masjidnya, itu menjadi poin penilaian kami. Jadi pulang itu dengan PR lah gitu bahasanya ya, atau dengan implementasi gitu nanti di masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Berikutnya eh Larejeti, kayaknya tadi pertanyaan dari Larejeti juga udah 4 ya kalau nggak salah. Oh, Ya kalau Pak mau ya, langsung bicara nggak apa-apa. langsung nggak apa ya? Oke, silakan Bapak Larejeti Akil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ustadz. Saya Nuruddin, wali Silakan, Pak. santri dari Lerza Yakul Umar. Kebetulan kami dari SC 08 Batu Ampar, Jakarta Timur, Ustadz. Baik. Anak Ananda kami, si Akil mendapatkan dari kelas 1 itu mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar itu, Ustadz. Nah, kalau misalkan kita di sana, apakah bisa diteruskan atau ada program dari Jawa Barat, misalkan APIP ataupun berdalam bentuk Iya, seperti KJP gitu, Ustadz ya. iya, iya, betul, betul, betul. Itu Kalau mohon KJP, pencerahannya, Ustadz. Oke. baik. Kalau Demikian KJP itu dana APBD-nya Jakarta ya, Bapak ya, kalau nggak salah Jakarta, ya. Jadi DKI ketika Jakarta. dialihkan, mungkin kita nanti daftarkan atau nanti diteruskan di KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang memang seluruh Indonesia memakai gitu ya. Tapi untuk potensi daerah itu nanti memakai, nanti kita tunggu kebijakannya dari. Tapi nanti kita akan list. Kita akan coba list supaya nanti juga tetap dapat beasiswa itu ya. Insya Iya, Allah. kan bisa digunakan sampai perguruan tinggi, Ustadz ya. Betul. Ya, Betul. tidak putus lah mudah-mudahan ya Pak ya. Insya Ini Allah. Rabbal Alamin. Jazakallah, Ustadz. Wa iya, Sukses Insya Allah. semuanya. Terima Barakallahu kasih fiik. Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Imam Wahyudi, Silakan Ibu, silakan Ibu ya, Ibu dari Imam Bapak Wahyudi. Ibu, mangga. Silakan di unmute. Oke, silakan Bu. Di sini tadi saya lihat ada jadwal-jadwal untuk pelajaran pesantren di sana. Di sini saya baca tanggal 14 Juli ya Ustadz ya. Betul. Iya. Nah, sekarang kan masih bulan Mei. Nah, Mm-mm. kalau seandainya Ustadz saya berangkat lebih dulu, kemudian tinggal di rumah keluarga, apakah biaya transport itu digantikan apa tidak? Itu satu. Dari mana Ibu Terus posisinya? yang kedua, di sini kan ada saya lihat ada 3 jenis sepatu yang bisa digunakan. Ada sepatu sekolah, terus ada sepatu yang eskulin yang untuk paskibraka, terus yang satunya lagi itu untuk olahraga yang seperti sepak bola. Nah, kalau di sini masing-masing anak kan tidak sama Betul. keinginannya, schoolnya di mana. Nah, di sini apakah diharuskan semua dibelikan 3 jenis sepatu itu atau satu saja sesuai dengan bakat dari Ananda tersebut? Iya. Terima kasih. Segitu saja Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon punten Ibu, dari mana Ibu asalnya? Saya dari Sorong Ustadz, Papua Barat Oh, Daya. Papua. Baik, 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 dari Papua ya. Jadi gini, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk transportasi itu nanti kan bisa hubungi, ini adalah kebijakan ya, bisa hubungi Yayasan Ar-Rayyan melalui adminnya.
Kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengantarkan, alhamdulillah. Kalau memang tidak bisa mengantarkan, jangan dipaksakan. Nanti kami fasilitasi dari tim yang ada di Papua. Jadi nanti berangkatnya bersama dengan anak lain yang memang kami apa namanya kami barengkan gitu. Jadi tidak perlu dipaksakan. Paling juga nanti melalui kapal ya Bapak Ibu, tidak tidak dengan pesawat ya. Tapi melalui kapal dan itu bisa memakan waktu mungkin 3 sampai 4 hari. Nah, itu oleh karena itu nanti coba hubungi ke admin Aroyan, apakah nanti kebijakannya dari Aroyan akan mengumpulkan Ananda itu untuk berangkat. Jadi kami yang memfasilitasi Ibu. Jadi jangan dipaksakan ke Jakarta atau dipaksakan ke Jawa Barat untuk nanti khawatirnya gitu ya dengan biaya yang lumayan kami harus mengganti itu kayaknya belum belum ada kebijakan untuk ke sana. Tapi paling tidak nanti apa Ananda itu bisa kami fasilitasi gitu ya nantinya kalau keberangkatan dari Papua. Nanti silakan hubungi ke admin Aroyannya. Kemudian yang kedua adalah sepatu formal itu cukup satu, Ibu. Sepatu formal itu cukup satu yang hitam-hitam saja. Kalau untuk yang sepatu paskibra dan sepatu eskul itu silahkan sesuai dengan kebakat dan ananinya. Kalau ananinya yang pengen ambil sepak bola, punya prestasi sepak bola dan futsal biasanya sudah punya. Itu boleh dibawa ya. Jadi nggak perlu beli tiga-tiganya, cukup beli yang sepatu formal saja, atau kalau sudah memiliki sepatu formal yang warna hitam, cukup itu saja. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu. Itu pilihan ya Ustadz ya. Ya, Kan tadi sepatu jika, formalnya satu karena saja. Dan itu ya bisa di dijadikan slide itu ada olahraga juga. tulisannya jika ya Bu ya. Betul. Jika mau paski ya kalau ada sepatu di bawah. Oh, ada tanda bintangnya, jadi nggak wajib. Iya. Oke, berikutnya ada dari ini. Saya ke Rafael dulu ya. SMP San Chico kameranya tidak dibuka. Silakan Rafael Juniandra ya. Silakan di-unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, silakan. Mau bertanya, misalkan nanti kita mengantarkan anak-anak, apakah nanti orang tua diizinkan untuk melihat sekitar pesantren? Gimana? Itu ada lagi Bu? Ya, eh, I- kayaknya untuk pertanyaan cuma itu aja dulu, Ustadz? Baik. Apa Baik. hanya sampai gerbang depan gitu? Apa boleh melihat sekeliling Arayan gitu? Baik, terima kasih Ibu. Ya, Ya, terima jadi kasih untuk kembali Ustadz. pengantaran Bapak Ibu secara SOP memang kita nanti pengantaran awal ya, boleh Iya, masuk sampai ke dalam kalau untuk pengantaran awal. Tapi kalau untuk seperti penjengukan, penjemputan dan lain sebagainya nggak perlu sampai masuk ke asrama. Nanti kami antarkan sampai di gerbang di Taman Aroyan itu ada iya. Taman Rohaya itu. Nah, itu bisa nunggu di Kebetulan, sana. kebetulan saya dekat ke Aroyan, Pak. Oh gitu. Ibu dari mana Iya, asalnya? di Sukaluyu. Oh, seputaran ya. Ya nggak apa-apa Ibu, Iya, secara, masih secara sekitaran. prosedur sampai situ aja sih, sampai di Taman Rohaya Iya, itu ya. Kalau sampai pengantaran pertama kali mungkin bisa sampai ke asrama, ke dalam, tapi kalau untuk penjemputan, penjengukan, dan lain sebagainya nggak perlu sampai masuk ke dalam. Nanti sampai gerbang di masjid, nanti masjid juga akan kita iya, lebarkan Ibu. Dan iya. iya sampai di sana aja insya Allah. Oh, terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama Oke, insya Allah. terima Ya, kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. mungkin bagi Bapak Ibu ya mungkin pertanyaan sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lainnya, mungkin bisa di skip ya. Silakan dari Sanchiko Putra Wibowo. Atau saya tahan dulu. Izin Ustadz Mas Duri masih ini. Ada mau tambahan Pak Mas Duri mungkin? Ya, Oh baik ya, tadi Bapak ada Ibu. cukup Terima banyak kasih. pertanyaan soal ini ya terkait apa namanya kedatangan siswa kita dari luar daerah gitu kan. Tadi Ustadz Fidi sempat menyampaikan bahwa admin Aroyan ya Ustadz ya. Ini mungkin Ustadz Masudi bisa ngasih gambaran sedikit terkait transport ya bagi yang di luar Baik. Jawa. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Yogi, terima kasih Pak Ustadz Fidi, Bapak Ibu. Saya mungkin ingin mengklirkan soal biaya transportasi gitu. Jadi pada prinsipnya Ar-Royan Indonesia tidak menyediakan transportasi dari daerah ke Jakarta. Kecuali memang sangat membutuhkan. Artinya kalau tidak dibantu oleh Ar-Royan, siswa tersebut, siswa ya bukan orang tua.
Jadi kalau tidak dibantu oleh Ar-Rayyan, siswa tersebut tidak mungkin untuk berangkat ke Ar-Rayyan karena mungkin ya kendala biaya dan lain-lain. Itu nanti insya Allah dengan mengikuti prosedur nanti tinggal disampaikan ke admin di Ar-Rayyan, nanti biar diurus oleh tim panitia dari Ar-Rayyan, insya Allah akan bisa bantu dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Jadi Bapak Ibu secara apa ya? Secara formal sebenarnya kami tidak ada tidak menyediakan transportasi dari daerah ke Jakarta. Tapi kalau memang sangat membutuhkan, artinya kalau tidak dibantu oleh Ar-Rayyan misalnya siswa tersebut tidak bisa berangkat, ya mungkin itu nanti akan ada pertimbangan lain dari yayasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk siswanya ya mohon maaf kalau orang tua mau mengantar dan lain-lain itu jadi tanggung jawab masing-masing keluarga. Gitu. Saya kira cukup clear ya. Oke, Itu Bapak mungkin Ibu, dari saya. itu Terima jawaban kasih. dari Ustadz Mas Yayasan, Duri langsung terkait dari dari yayasan. yayasan, langsung dari yayasan ya. Pada intinya kita tidak menyediakan fasilitasi ya, transportasi, tapi ada syarat ketentuan ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Iya. Mas Duri. Jadi secara substantif sama saja sebenarnya Ya. dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Vidi. Tadi kan tinggal disampaikan ngontak. Tapi secara prinsip saya kira cukup clear. Jadi dari Ar-Rayyan tidak menyediakan transportasi dari daerah ke Jakarta gitu. Kalau setelah sampai ke Jakarta, insya Allah kita akan bisa fasilitasi. Tapi tadi kalau memang sangat membutuhkan dan siswa kita tidak bisa berangkat karena kendala pembiayaan atau kendala transportasi, nanti insya Allah akan ada pertimbangan lain atau insya Allah dari yayasan akan bisa membantu gitu. Kalau memang sangat dibutuhkan itu, Bapak Ibu. Ya, ini sekaligus ya komitmen dari kita bersama. Baik dari pihak wali, dari pihak orang tua untuk menunjukkan ya kita kesungguhan kita di dalam penyelenggaraan pendidikan yang akan dilaksanakan di Ar-Rayyan Indonesia. Demikian, Oke, terima kasih. terima kasih Ustadz Mas Duri. Oke, karena waktu kita sisa 8 menit, tadi yang setelah udah bertanya mungkin saya sudah skip ya. Imam Wahyudi tadi, saya lanjut ke Ibu Sanchiko Putra Wibowo ya. Silakan Ibu, silakan di-unmute. Silakan Ibu, Bangga. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Ini tadi pertanyaannya sama dengan Ibu Rafael tentang pengantaran tadi. Terus satu lagi yang ingin ditanyakan, kita kan dari luar Jawa nih. Apakah pada saat pengantaran ke Bogor itu ada fasilitas penginapan untuk orang tua pada pengantaran pertama? Takutnya kita nyampe-nya tanggal 10 atau gimana gitu, kemalaman apa udah sore gitu. Apa kita cari sendiri penginapan? Itu Ya, aja Pak Ustadz. Terima terima kasih. kasih. Ibu dari mana Ibu? Dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu, Masya Allah. Ya. Baik. Kalau ini kan anaknya SMP ya. Terus Iya. di sini nggak ada, memang nggak ada saudara atau apa gitu ya. Nah, Iya. tadi sudah ditegaskan juga oleh kami di yayasan juga untuk pengantaran untuk ke anaknya mungkin bisa kami fasilitasi. Tapi kalau untuk orang tuanya mungkin bisa mencari sendiri Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk fasilitas penginapan di kami belum ada. Jadi bisa di sekitaran di daerah Bogor tuh ada yang beberapa penginapan syariah yang memang terjangkau, insya Allah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Muhammad Hanif, silakan Ibu. Silakan di-unmute Ibu. Itu tadi udah Bu. Tolong admin di-unmute ya. Muhammad Hanif. Ya, Oke, silakan udah Bu. Bu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya terkait masih penerimaan siswa baru. Tadi kan katanya antara tanggal 11 sampai 13 Juli ya untuk siswa. Kebetulan rumah kami dekat, saya di Ciomas. Itu nanti akan diberikan juga jadwal khusus atau misalkan saya mau datang sendiri tanggal 11 atau tanggal 3 bebas gitu kalau untuk yang dekat atau bagaimana. Itu satu. Terus kedua,
yang boleh mengantar siswa apakah hanya orang tuanya atau mungkin om tantenya boleh juga? Karena kemarin omnya bilang mau ikut ngantar katanya gitu. Terus yang ketiga masalah asrama tadi baru disebutkan untuk yang SMA. Katanya kan kalau SMA itu 3 kelas 36 anak, asramanya juga sama ya, 3 pintu untuk memfasilitasi 36 anak. Kalau yang SMP-nya bagaimana? Sepertinya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Betul, jadi nanti ada jadwal khusus ya Ibu ya. Tanggal 11 sampai 13 itu kemungkinan memang kita bagi dari luar daerah kemungkinan tanggal 11 dan 12. Nanti tanggal 13 itu untuk yang daerah Bogor dan sekitarnya gitu ya. Jadi supaya tidak ada penumpukan juga gitu ya. Soal untuk masuk mengantarkan memang secara prosedural kami mengingatkan untuk hanya sampai di masjid dan taman itu saja, di Taman Rohaya itu. Tidak perlu sampai masuk ke dalam asrama. Kalaupun ingin mengantarkan sampai ke dalam asrama ya mungkin cukup Ananda sama orang tuanya saja. Jadi kakek, nenek, paman bibinya bisa di Taman Rohaya itu saja mengantarkannya ya, Bapak Ibu ya. Untuk Oke, kelas SMP, Terima kasih. ya siap. untuk kelas SMP sama. Jadi SMP itu 5 kelas. Jadi SMP kita terima saat ini 5 kelas. Masing-masing kelas isinya 36. Ya. Di asrama juga sama. Jadi satu kamar itu isinya 8. Dikalikan 4 pintu itu ada 8 kali 4 berarti 32. 32 anak itu untuk satu wali asrama atau guru karakternya. Seperti Oke. itu. Jadi satu guru karakter untuk 32 anak. Oke, Begitu terima Ibu. kasih Ibu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Karena waktu kita udah mepet, sabar menit lagi. Ya Bapak. Sisa Wildan Syakira, Mahesa, Ahmad Azam, sama Irhamna ya. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang belum masih ada pertanyaan, nanti bisa ke WA kita ya, ke admin kita. Bisa ditanyakan langsung ke sana, nanti bakal dijawab ya Ibu ya. Yang masih ada sisa-sisa pertanyaan, nanti bakal dijawab melalui di call center kita. Silakan Ibu Wildan Syakira. Silakan di-unmute. Dibuka mikrofonnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik Bapak, kami dari Bengkulu mau menanyakan. Tadi kan untuk perlengkapan siswa seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya bawa sendiri. Itu pas kedatangan besok berarti langsung bawa untuk 6 bulan sampai Desember. Atau bagaimana? Cukup Ibu sampai 6 bulan. Enggak, Iya. insya Allah kalau Atau memang gini, Pak. betul apa-apa. Atau kalau seumpama anak kita ada keperluan yang mungkin tidak terbawa dan lain sebagainya, apakah kami karena jauh Disusulkan. bisa ngirim via paket gitu? Ini paket ditujukan ke Wildan Syakira gitu. Betul. Ya, nanti secara prosedur kita buatkan SOP-nya ya, Ibu. Betul, kalau jika memang ada keperluan yang memang keperluan Ananda, dan itu bagian dari keasramaan atau pendidikan, itu kita akan fasilitasi, kita akan terima untuk paketnya ya. Kecuali makanan, ya kecuali paket makanan, nggak perlu Ibu disetok mie atau ciki dan lain sebagainya, nggak usah. Gitu. Ya, peralatan Kemudian mandi, odol dan sebagainya aja. kemudian Pak, untuk yang seragam tadi seperti apa teknisnya ya Pak ya? Apakah Ya. kami anak-anak itu begitu masuk sekolah seragam itu sudah ada, atau kami harus menyiapkan juga untuk beberapa hari Cadangan. mungkin menjelang seragam itu ada, atau seperti apa? Ya, baik. Untuk seragam Ibu, insya Allah di awal Juni ini kita akan kirimkan video tutorial untuk cara mengukur badan anak ya, menggunakan meteran dan lain sebagainya. Nanti kita ajarkan cara mengukurnya sehingga kita bisa tentukan ukurannya. Kalau bisa nanti ukurannya akan kita lebihkan gitu ya, supaya nanti tidak ketat atau tidak nanti kesiapannya ketika sudah datang seragam sudah siap diterima. Seperti itu. Kemudian Pak, ini mohon maaf, kalau ada seumpama seragam itu mungkin hilang atau kekecilan dan lain sebagainya, itu seragam diberikan per berapa tahun Pak? Ya, oleh karena itu sebenarnya kenapa kita ingin lebihkan supaya nanti cukup sampai dengan 2 atau 3 tahun ke depan. Gitu. Jadi setelah pakai SOP-nya adalah Ananda nanti langsung digantung, nggak boleh dipakai main, nggak boleh dipakai apa, pokoknya seragam sekolah hanya untuk sekolah, olahraga untuk olahraga dan lain sebagainya gitu. Jadi SOP-nya seragam itu langsung digantung atau langsung di laundry. Jadi kembali lagi dengan pakaian yang bersih gitu itu. Kalau kekecilan dan kebesaran sih ya tergantung pertumbuhan anaknya juga ya. Nanti anaknya apakah, tapi insya Allah kalau dia rayain puasa biasanya stabil. Baik Pak, terakhir Pak, kami dari Bengkulu ini seumpama kami mengantar kayak gitu. Itu
mengantar, kemudian langsung anaknya ditinggal, atau seperti apa? Atau seumpama nih, kami ada penginap, kan tadi penginapan katanya nggak disediakan oleh pihak Iya, Aroya. belum kita Umpama sediakan ya. kami nginap di sekitar Bogor, apakah Mm-mm. mungkin hari besoknya kami masih boleh kembali lagi untuk pamit, kami pulang dan lain sebagainya, atau sekali ngantar langsung pergi, kami nggak boleh balik lagi atau gimana tuh teknisnya, Pak? Diantar saja Ibu, insya Allah diamanahkan ke kami untuk tidak perlu dikunjungi, bukan tidak perlu dikunjungi lagi, maksudnya nanti kan bisa melihat video call atau apa gitu ya setelahnya. Jadi cukup satu kali saja Kali berpamitan dan dari pengantaran gitu ya, Pak ya? ya nggak perlu nanti ditengokin lagi, nanti lusanya ditengokin lagi sebelum pulang. Nanti lama-lama Enggak, ditengokin terus Ibu. maksudnya kami kan seumpama datang tuh hari di tanggal 11, Betul. tanggal 11 ngantar pagi. Kan mungkin malamnya malam tanggal 12 kami nginep Pulang. di Hmm. keluar gitu ke Hmm. penginapan. Nah, 12 pagi kami mau pulang ke Bengkulu, apakah masih boleh nemuin lagi atau enggak gitu? Berat ya Bu ya, tapi insya Allah Maksudnya biar kami paling tidak kan kami untuk pembelian tiketnya gitu itu kan diprediksi tuh Pak. Kalau memang nggak boleh ditengokin lagi ya berarti begitu ngantar kami langsung beli betul. tiket pulang Ya, gitu. ya di hari itu saja Ibu supaya Oh, nanti juga hemat waktu dan lain sebagainya ya. baik. Nah, Mudah-mudahan baik Allah itu mudahkan saja. ya Ibu, semoga Allah mudahkan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Berikutnya Mahesa ya. Mahesa silakan Dian. Habis ini ada 2 lagi, habis itu nanti langsung kita tutup. Oke, baik. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini, Ustadz, langsung aja biar menghemat waktu. Siap. Untuk pembelajaran di sini, apakah juga diajarin tentang digital marketing dan ya ilmu-ilmu teknologi saat ini, Ustadz ya, karena memang zamannya kan adalah zaman digital semua, Ustadz. Nah, terus kedua, Ustadz, karena kami juga biasa anak kan mondok Ustadz ya, biasa di pondok gitu. Nah, kita itu kalau per 3 bulan itu ada semacam pertemuan orang tua beserta anak-anak santri Ustadz. Iya. Nah, apakah di sini akan juga diberlakukan juga karena di situ juga sebagai ajang komunikasi antara orang wali murid dengan wali murid Ustadz, dan juga antara musyrif dan juga para mudirnya Ustadz. Jadi ini juga ajang komunikasi untuk menanyakan perkembangan anak-anak kami juga Ustadz. Yang ketiga Ustadz, ya apa ya, habitnya kan Ustadz ya, kalau di pondok itu kan namanya barang-barang hilang ya, artinya baju, celana, sendal itu udah banyak kan biasa Ustadz tuh. Nah, apakah itu juga termasuk poin jadi sanksi ya atau sebagainya, karena namanya anak-anak Ustadz pakai baju temennya, pakai ini itu. Nah, ini juga menjadikan teknologi juga buat kita semuanya, jangan bawain baju-baju yang bagus gitu, karena saya awalnya bawa baju bagus-bagus semua, yakin pada hilang semuanya gitu. Mungkin cukup ya Pak ya. Intinya Oke. udah dapat sih. Baik. Bisa kita tangkap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk program, baik, langsung Silakan, Ustaz. kita jawab ya. Untuk digital marketing, insya Allah ada programnya. Itu ada di kalau di bagian dari kurikulum Merdeka itu namanya prakarya untuk rekayasa teknologi. Jadi nanti di situ kita akan bimbing juga anak-anak untuk mempelajari tentang digital marketing. Untuk pertemuan para wali santri, insya Allah ada jadwalnya Bapak. Jadi memang karena kita dari seluruh Indonesia, maka kan kita tidak bisa mengumpulkan semua di Aroyan. Maka dari itu per 3 bulan sekali betul, ataupun per 6 bulan sekali nanti kita ada Zoom untuk parents. Jadi nanti ada kajian, nanti dari founder dan para pimpinan di Aroyan juga akan menjelaskan progres dan lain sebagainya melalui Zoom ya Bapak, insya Allah.
untuk pertemuannya seperti itu. Dan tadi ada mengingatkan juga untuk barang-barangnya, betul. Kita mencoba untuk menerapkan SOP tadi ya, kalau memang sudah ada nama-namanya, sudah dinamakan dan lain sebagainya, ternyata masih ada kehilangan dan lain sebagainya, kita akan terapkan memang ada hukuman gitu ya. Sorry, bukan hukuman sih sebenarnya, konsekuensi lah begitu ya. Jadi kayak pengurangan poin dan nilai sebagainya. Tapi untuk mendidik, bukan untuk menghukum ya, untuk mendidik tapi untuk menghukum, bukan untuk menghukum. Insya Allah SOP-nya kita akan jelaskan itu nanti di orientasi Ananda. Jadi nanti Ananda benar-benar akan paham sekali dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari santri. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ahmad Azam ya. Terus terakhir nanti Irhamna Arseno. Untuk Asfa dan Zaidan nanti karena waktu kita terbatas, silakan pertanyaan di list saja. Silakan dikirim ke call center kita ya. Silakan Ahmad Azam Arjuna. Ya, Silakan Pak. terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, ini kan dari SMP kalau sudah lulus itu kan ada tes tuh ke SMA bisa atau Ya. enggaknya. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, kalau emang ternyata sudah lulus SMP, apa wajib SMA di situ? Nah, terus setelah lulus SMA itu kan wajib ke di sana tetap di apa namanya? Ada beasiswa lagi apa enggak? Kalaupun ada, itu diwajibkan di sana apa enggak? Terus apakah itu ada semacam pengabdian gitu Pak Ustadz? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Udah 3 itu. ini kan 6 bulan ya Pak Ustadz ya? Iya. Oh iya, ya, izin. Satu lagi, itu kan 6 Iya, bulan iya. Pak Ustadz ya. Itu kalau misalkan orang tua mau ngasih kayak uang jajan gitu, transfer gitu atau gimana ya Pak Ustadz ya? Baik. Selama Oke, 6 bulan terima itu kasih takutnya kan Mas Ahmad Azam. Oke, terima siap. kasih. Syukran. Berarti kasih, Pak pertanyaannya sudah terjawab sebenarnya tadi Ya, Mas Azam. tapi nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa, pertegas. dijawab ulang. Biar teman-teman yang lain juga. Ya, kita Baik, pertegas silakan, lagi ya Ustaz. Bapak Ibu, Ya. insya Allah kalau untuk apa namanya uang jajan dan sebagainya tidak perlu diberikan karena memang di sini kita mengembangkan karakter untuk tidak konsumtif gitu ya. Jadi kalaupun untuk jajan untuk keperluan memang keperluan pendidikan, keperluan asrama seperti odol dan lain sebagainya itu bisa kita fasilitasi. Tapi kalau untuk jajan seperti ciki lain sebagainya itu tidak diperlukan lah gitu bahasanya ya. Atau bahkan mungkin nanti kita akan menerapkan konsep puasa sunnah dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita terapkan juga untuk olahraga dan hidup sehat. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir dengan uang jajan dan sebagainya gitu ya. Kalau setelah SMP ke SMA, apakah wajib di SMA di sini? Tidak wajib Bapak Ibu. Kalaupun mau melanjutkan di SMA di Aroyan, tetap akan mengikuti prosedur tes. Tapi ketika dia dari SMP Aroyan sebelumnya dan punya prestasi, maka insya Allah bisa diterima lanjut di SMA-nya, gitu ya. Jadi tidak wajib untuk melanjutkan di SMA di Aroyan. Ketika lulus dari Aroyan, tidak perlu ada pengabdian. Tidak ada pengabdian Bapak Ibu, karena memang ini adalah konsep untuk memfasilitasi pendidikan Ananda. Jadi kalau memang Ananda punya kesempatan untuk beasiswa ke luar negeri, ke Timur Tengah, dan itu wasilah dari Aroyan, alhamdulillah gitu ya. Kalaupun mau melanjutkan ke PTN yang memang punya fasilitas sendiri gitu ya, itu dipersilahkan. Tidak wajib untuk pengabdian. Ya, tapi bagaimana teman-teman nanti bisa menginspirasi setelah lulus dari Aroyan, itu yang menjadi brands kita gitu ya, itu menjadi nilai mutu kita insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Terakhir Irhamna Arsenio, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada 4 pertanyaan. Pertama, sebelum kedatangan Ustadz, apakah kami boleh ada kunjungan khusus yang kami boleh berkunjung ke Aroyan karena calon santri ini belum melihat lingkungan sekolahnya secara khusus Ustadz. Itu satu. Kedua, soal pengepakan barang-barang untuk dibawa Ustadz. Kalau di pondok yang sekarang ini kami dilarang bawa hardcase Ustadz seperti koper dan lain-lain karena itu akan mengganggu nanti tata di kamarnya itu akan diletakkan mengganggu operasional. Apakah ini juga sama berlaku? Ketiga, tolong elaborasi lagi Ustaz soal tahfiznya Ustaz, karena anak kami sekarang alhamdulillah meskipun belum begitu banyak tabungan hafalannya, tapi sudah ada bekal. Nah, apakah nanti di Aroyan akan dikembangkan seperti apa? Karena kami lihat tadi hanya ada 1 halakoh ya setelah maghrib atau gimana gitu, atau menjelang maghrib gitu. Itu satu, itu ketiga. Dan terakhirnya Ustaz tentang seks edukasinya Ustaz.
untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, apakah nanti di Aroyan akan diberlakukan seks edukasinya agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu aja Ustaz, semoga bisa dimengerti. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih Ya, Bapak. syukuran Silakan jazakallah Ustaz. khair Pak. Mangga, Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau untuk open house kita ada tanggal 30 langsung Pak Yongki ya. Untuk open house ya. Jadi sebelum dimulai pembelajaran kita bisa open house tanggal 30 Bapak. Kalau memang dia seputaran Bogor dan Jawa Barat bisa menengok fasilitas kami di tanggal 30 ya. Tapi belum untuk anandanya menginap kan? Gitu. Kalau untuk hanya kunjungan saja ingin melihat fasilitasnya itu di tanggal 30 kita open house insya Allah. Untuk koper betul. Nanti kita coba secara teknis ya. Nanti kita komunikasi dengan tim keasramaan yang ditinggal itu yang koper seperti apa misalkan atau pembawaan seperti apa. Kalau memang dibawakan dengan kontainer maka kontainer apa yang harus ditinggal dan lain sebagainya. Betul. Jadi memang secara tata letak kita akan coba komunikasikan dengan tim asrama gitu ya untuk kopernya secara teknisnya. Untuk elaborasi tahfiz Bapak saya coba share ya di sini. Ini salah satu daily activitiesnya gitu ya. Jadi dari mulai tahajud mulai jam 3.30, kemudian subuh jam 4.30 insyaallah di daerah Bogor dan sekitarnya. Nanti jam 5 ada tahsin, hari kedua di Senin tahsin, tahfiz dan seterusnya sampai dengan murojaah pekanan. Lalu di jam 5.45-nya ada mufradat vocabulary, jogging, mufradat. Jadi mufradat itu akan diberikan tiap hari di daily. Mufradat itu vocabulary atau kosakata ya. Kosakatanya per hari itu akan dapatkan kosakata baru. Tapi sambil berolahraga. Jadi sambil berolahraga juga mereka menghafalkan vocabulary. Lalu nanti breakfast makan pagi gitu ya. Kalau memang tidak puasa nanti akan makan pagi di jam 6.45 sampai 7.30. Lalu sebelum masuk pembelajaran Bapak Ibu di jam pendidikan itu ada lagi tahsin, kemudian murojaah hadis arba'in, mufradat, hiwar dan lain sebagainya. Sampai nanti jam 8 baru mulai KBM. Kemudian di jam 9 ada KBM sesi 2. Ini SMP itu sampai dengan Jumat. Kalau untuk yang SMA karena kita ada 36 JP, maka ada di hari Sabtunya. Itu masih ada satu kelas. Satu hari. Nah, kemudian ada qailullah Bapak Ibu. Jam 11 itu mereka wajib qailullah itu tidur sebentar sebelum zuhur. Dan ini memang disunahkan oleh Rasulullah ya. Jadi qailullah itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi mereka akan terrecharge setelah mungkin lelah bangun dari jam 3.30, mereka akan tidur sebelum sholat zuhur. Nanti sholat zuhurnya insya Allah bisa lebih segar gitu ya. Lalu nanti akan lunch dan break di 12.45, 13.30 mulai KBM lagi. Kemudian di jam pendidikan berakhir di jam 4 ya. Setelah asar ada zikir, leadership session dan muhadarahnya. Lalu jam 4 sampai jam 5 untuk yang wajib tadi ya, ada pengembangan diri yang wajib itu pas kibra dari Senin dan Rabunya ada pramuka. Lalu yang di Selasa, Rabu peminatan itu adalah peminatan yang memang diperlukan pengembangannya. Jadi sesuai dengan bakatnya gitu ya. Lalu jam 5 sampai jam 6 kita ada makan malam ya, kemudian mandi dan jam 6 sampai jam 6 itu sudah mulai di kegiatan kalau misalnya Senin ada iftar, maghrib jamaah dan zikir gitu ya. Murojaah, kemudian di hari Rabunya ada sirah, kajian sirah, zikir, kajian adab dan lain sebagainya itu dimulai dari jam 6. Jam 7 lanjut Isya gitu ya. Kemudian ada beberapa program juga, ada kajian fikih, kajian tematik, simak. Jadi diniyahnya ya selain tahsin dan tahfiz tadi di after subuh dan qobla Isya gitu ya. Atau nanti kita ada program di penguatannya ada di jam 7 setelah Isya gitu ya. Sampai dengan nanti mereka jam 9 itu murojaah gitu ya. Jadi ada murojaah juga Bapak Ibu, murojaah sebelum nanti mereka tidur, baru nanti di jam 21.45 mereka akan tidur sampai dengan jam 3.30 untuk bangun tahajud. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Cukup jelas ya. Tadi tanggal 30 untuk open house 30 Juni ya Ustadz ya? 30 kalau nggak salah 30 nanti kita ya informasikan lagi update-nya. Informasi di grup ya. Yang penting Bapak Ibu semua dipastikan untuk masuk ke grup berkunjung saja ya, kita. tidak wajib. Iya, yang ingin berkunjung, yang pengen melihat saja. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan nanti silakan dikirimkan ke call center kita ya, WA yang sering Bapak Ibu semua. Nanti bakal kita jawab. Tadi ada saran nanti jawabannya di share di grup WA ya. Nanti kita
infokan juga di grup WA, nanti kita gimana formatnya nanti kita infokan. Izin ke Ustadz untuk closing statement Ustadz sebelum kita tutup meeting Zoom kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Yongki, Bapak Ibu sekalian, dan Anda semua, insya Allah kurikulum dan pola pendidikan kita adalah memang untuk membentuk karakter dan kepribadian Muslim Indonesia gitu ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi jangan khawatir, tidak perlu khawatir ketika Ananda itu siap untuk berpisah karena untuk membekali dirinya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan gitu ya. Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan barokahnya buat Ananda dan untuk orang tuanya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu kita serahkan semua ke Allah, titipkan semua ke Allah, dan insya Allah Allah akan mencukupkan. Baik itu dari sisi kebutuhan pribadi Ananda maupun kebutuhan orang tuanya nanti insya Allah. Jadi tidak perlu dipaksakan, nanti kita banyak komunikasi saja nanti dengan pihak sekolah dan sebagainya. Saya sebagai direktur pendidikan juga bertanggung jawab untuk kesemuanya, baik dari sisi pendidikan maupun keasramaan. Dan mudah-mudahan visi dan misi Ar-Royan tercapai dan Bapak Ibu semua bisa memetik hasilnya nanti ketika Ananda bisa berkhidmat di masyarakat gitu ya, bisa memberikan kontribusi di masyarakat, di pekerjaannya maupun di keluarganya nanti insya Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan komunikasi kita tidak terputus, nanti bisa disambungkan juga dengan WA Group dan sebagainya. Tapi mohon maaf apabila ada yang japri tidak bisa kami balas gitu ya, karena memang komunikasinya ada di WA Group ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu saja dan Allah mudahkan segala urusannya dan nanti bisa ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fidi Mas Aditya atas nama Direktur Pendidikan CBS mengucapkan syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih juga Ustadz Mas Duri. Mudah-mudahan lancar ibadahnya di Arab Saudi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan nanti silakan melalui call center kita ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita upayakan untuk dijawab. Terus nanti kita coba ke formatnya apakah di-share di grup atau bagaimana biar semuanya tahu apa pertanyaan dari ibu-ibu dan orang tua yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, adinda-adinda semua yang sudah hadir pada meeting Zoom kita hari ini. Ya, mudah-mudahan semua diberi kemudahan, diberi keberkahan, dan semua niat baik kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu semua sehat semua, adinda kami sehat semua, dan nanti menempuh pendidikan di Aurean Karakter Boarding School. Kami undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.